Materi pemeriksaan sudah saya sampaikan bahwa materi pemeriksaan ini karena kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dari LHP BPKP ya. Ini perlu diklarifikasi. Kenapa kerugiannya begitu besar sampai 8 triliun lebih. Jadi ini perlu. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan teraktual terkait dengan Menkom Info John Lee J. Plate jadi tersangka kasus korupsi. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Tim penyidik Kejaksaan Agung menetapkan Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny J. Plate sebagai tersangka kasus korupsi Tower Bridge Transceiver Station atau BTS. Johnny ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani 3 kali pemeriksaan untuk ketiga kalinya, yakni terhitung pada Selasa 14 Februari 2023, Rabu 15 Maret 2023, dan Rabu 17 Mei 2023 hari ini. Pada hari ini, Johnny diperiksa sekira 2 jam oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Terpantau Johnny keluar dari gedung pidana khusus Kejaksaan Agung mengenakan rompi tahanan berwarna pink. Ia pun langsung digiring ke mobil tahanan. Sebagai informasi, perkara ini sebelumnya telah menyeret 5 tersangka lain. Mereka adalah Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menaksi Manjuntak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Department PT White Tech Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Oleh sebab itu, Menkom Info Johnny menjadi tersangka ke-6 dalam rasuah Tower BTS ini. Sekarang dari Kejaksaan Agung akan melaksanakan konferensi pers terkait penetapan tersangka Johnny J. Plate. Sudah bisa dimulai. Kalau ini yang tertib. Rompi pink ya? Ya Pak, betul. Mana pakai rompi nggak? Anjir, rompi anjir. Pak, katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Berapa triliun, Pak? Berapa triliun, Pak? Banyak banget Pak, 8 triliun. 500 juta Pak. Pak udah kaya, Pak. Tim penyidik Kejaksaan Agung juga telah menggeledah sejumlah mobil terkait dengan kasus korupsi Tower BTS. Di antara mobil itu yakni Toyota Fortuner berwarna hitam dan satu mobil lainnya Toyota Fortuner berwarna putih. Keduanya terparkir di depan gedung pidana khusus Kejaksaan Agung Jakarta. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung pun mengkonfirmasi bahwa mobil tersebut milik Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny J. Plate. Pantauan Tribun News, tim penyidik menggeledah mobil Johnny sekira pukul 11:45 waktu Indonesia Barat. Dari penggeledahan, tampak tim penyidik membawa sejumlah barang. Beberapa di antaranya yaitu KTP, STNK, dompet, ponsel, goodie bag, kertas dokumen, dan amplop kertas putih. Sayangnya,
Tim penyidik bungkam saat ditanya mengenai isi amplop tersebut. Setelah mobilnya digeledah, tim penyidik membawa masuk 3 orang ke dalam gedung pidana khusus Kejaksaan Agung. Di antaranya 3 orang itu terdapat sopir Joni. Sementara mobilnya digeledah, Joni juga sedang diperiksa oleh tim penyidik di gedung Pitsus Kejaksaan Agung. Pemeriksaan hari ini dilakukan untuk meminta klarifikasi dari Joni terkait dengan kerugian negara yang fantastis dari kasus korupsi ini. Sebagaimana diketahui, kerugian pada kasus ini telah dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mencapai 8,3 triliun rupiah. Dalam proyek ini, Joni memang berperan sebagai pengguna anggaran. Oleh sebab itu, tim penyidik juga akan mengklarifikasi soal pencairan anggaran yang dipaksa mencapai 100%. Padahal kenyataannya, banyak pembangunan tower BTS yang terbengkalai. KTP yang bersangkutan. Berkas proyek ya Pak itu ya? Dokumen terkait proyek ya Pak ya itu ya Pak? Ada apa aja Pak? Ada terkait, ada dokumen setoran nggak sih Pak? Uangnya Pak itu ya Pak? Uang setoran bukan sih Pak? Apa itu uang apa sih Pak? Uang apa sih yang di amplop Pak? Mobilnya Pak Joni tadi yang datang kan? Itu STNK dia juga. Ini kan disita ya Pak ya? Iya Pak. Sita ya Pak ya? Pak Tumpal disita ya Pak ya? Supirin. Mau diperiksa juga nih. Anjir. Gila kali. Ya Tribuners, jadi baru saja ada penggeledahan di depan gedung Pitsus Kejaksaan Agung. Yang digeledah adalah mobil pribadi dari Menkominfo Johnny G. Plate. Hari ini juga Johnny G. Plate sedang ada di dalam gedung Pitsus untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi Tower BTS. Nah, tadi pagi Tribuners, Johnny G. Plate sudah memenuhi panggilan tim penyidik pada pukul sekira 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga kini pemeriksaan terhadap Johnny G. Plate masih berlangsung. Dan barusan, sopir pribadi Johnny G. Plate juga terpantau digiring masuk ke dalam gedung Pitsus. Namun belum disampaikan lebih lanjut apakah untuk kepentingan pemeriksaan atau bukan. Dan dari geledah mobil pribadi Johnny G. Plate ini tadi Tribuners, terlihat tim penyidik menyita sejumlah dokumen. Di antaranya ada KTP, kemudian ada juga lembaran-lembaran dokumen, dan juga ada amplop, namun tidak dirincikan apa isi dari amplop tersebut. Demikian update yang bisa disampaikan langsung dari Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com.
Rompinya cakep, Pak. Rompinya cakep, Pak. Kasih jalan, kasih jalan. Buka jalan, buka jalan. Buka jalan, buka jalan. Ya, Tribuners, jadi baru saja Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dan dia baru saja keluar dari gedung pidana khusus mengenakan rompi dan tangannya terbogol, Tribuners. Dan sekarang dari Kejaksaan Agung akan melaksanakan konferensi pers terkait penetapan tersangka Johnny G. Plate. Speakernya majuin, Pak. Sudah bisa dimulai. Kalau ini yang tertib. Rompi pink ya? Dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5 tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya, selanjutnya kami serahkan pada Bapak Kapus Penkum. Rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami, Kejaksaan, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Yang bersangkutan diduga terlibat dalam dianggap sebagai kegiatan yang fiktif, ini harus kita lakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap orang-orang yang terkait dalam perkara ini. Adanya jumlah periksa hari ini Pak, berarti Pak. Adanya yang George itu akan diperiksa juga hari ini Pak. Saya jawab, yang 5 tersangka masih dalam proses penyidikan. Dalam waktu dekat kita sudah memulai tahap 2 ya. Mulai tahap 2 ya. Aduh adiknya juga nanti akan kita klarifikasi semua. Hari ini, Pak. Hari ini ada kita melakukan pemanggilan, tetapi kita tidak mau merilis, belum mau kita rilis karena yang bersangkutan belum datang. Biasanya jam 2 kita udah rilis.
kita yakinkan bahwa yang bersangkutan sudah datang baru kita rilis. Oke, berarti ada kemungkinan hari ini juga dipanggil. Ada beberapa yang kita panggil. Panggilannya udah dilayangkan belum Pak buat Gregorius? Iya. Udah dikirim kalau untuk suratnya? adanya saya belum ini yang makanya saya mau konfirmasi dulu sama teman-teman penyidik. Pak, berarti menegaskan Pak ini pemeriksaannya terkait dugaan kelalaian yang dilakukan Menteri terkait kerugian negara ya? Ya semua pasti kita klarifikasi. Mengenai ada aliran dana apa sebagainya kita klarifikasi hari ini. Pencairan 2 bulan anggaran. lalu kan disebutkan bahwa ada dugaan manipulasi yang dilakukan terkait proyek Bakti Kominfo ini. Nah, apakah dugaan manipulasi itu juga akan didalami kepada Semua informasi yang diperoleh dari semua hasil penyidikan, termasuk teman-teman dari media dan masyarakat, kita klarifikasi hari ini. Kalau dari pemeriksaan sebelumnya sebenarnya Pak Joni itu tahu nggak sih Pak? Dan juga saksi-saksi apakah ada pemeriksaan di luar dari ini karena disebutkan bahwa ada tokoh politik yang terlibat seperti itu Pak, bagaimana Pak? Saya belum lihat sampai ke arah sana ya. Yang kita lihat sekarang fokuskan adalah pemeriksaan pada hari ini. Ya. Kenapa yang bersangkutan kita panggil pada hari ini? Kemarin kita umumkan sama Jaksa Agung dan Kepala BPKP ya, hasil dari LHP teman-teman ahli BPKP. Yang itu kita sampaikan pada hari ini, klarifikasi. Kenapa kerugiannya sebegitu besar? Masyarakat juga kaget kan? Yang awalnya disebut 1 triliun sekarang menjadi 8 triliun bahkan lebih. Nah ini yang perlu kita gali semua. Berarti soal anggaran ya Pak, soal Bagaimana pencairan. hasil pemeriksaannya nanti kita kompres setelah dilakukan pemeriksaan. Seperti apa nanti statusnya nanti kita kompres setelah. Artinya status hukum Pak. Nanti. Kira-kira selesai jam berapa Nanti Pak? ya. Ya biasanya kan jam 4 baru selesai. Ya kalau mungkin lebih cepat lebih bagus. Ya kalau lebih lama lagi juga lebih bagus bagi teman-teman pers ya. Sabar semuanya ya. Oke ya. Pak, berarti kalau dari pemeriksaan sebelumnya Pak Joni Pratedi mengetahui bahwa memang ada penyalahgunaan dana itu? Saya tidak mau menjawab iya. Tapi yang jelas hari ini kita periksa karena ada hasil pemeriksaan BPKP yang begitu signifikan kerugiannya. Sampai 8 triliun dari proyek yang cuma 10 triliun. Berarti Bisa disimpulkan semua ya, teman-teman bisa menyimpulkan. didalami juga ya Pak soal pencairan anggaran yang 100% itu Pak? Ada kemungkinan tersangka Pasti kami dalami semua. Ada kemungkinan penambahan tersangka Kemungkinan itu pasti ya. Pasti ada kemungkinan ya. Ya udah ya. Dalam waktu dekat Oke kan ya. berarti? Hah? Dalam waktu Tunggu dekat. aja nih hasil pemeriksaan hari ini ya. Hari ini Pak ya? Hari ini kita tunggu. Terima kasih Pak. Iya, dia datang nggak Pak? Sudah datang. Joni G. Plate gimana Teman-teman Pak ini keadaannya enggak. saat ini Pak? Sehat nggak Pak? Joni G. Plate keadaan saat ini sehat? Ya belum datang pasti Kondisinya- kan saya sehat. Ya. Kondisinya Kalau boleh datang kan pasti sehat. Oh iya Pak, datangnya bawa berkas-berkas apa gitu atau sama siapa Pak dia datangnya Pak? Biasanya orang datangnya ya disertai dimintain berkas atau berkasnya sudah ada. Apalagi kita sudah melakukan penggeledahan beberapa tempatnya. Bahkan hari ini juga dijadwalkan dilakukan penggeledahan. Di mana Pak berarti? Di mana Pak? Terkait BTS. Apakah di rumah Nanti saya sampaikan. Nanti, Penggeledahannya tadi di mana Pak? nanti setelah konferensi pers kita sampaikan semua. Penggeledahannya di mana Pak? Kalau disampaikan hari ini nanti dia pada hilangin gimana? Pak tadi dia didampingi sama Ya udah gitu aja ya. Pak tadi didampingi lawyernya nggak Pak? Terima kasih. KTP yang bersangkutan. Berkas proyek ya Pak itu ya? Dokumen terkait proyek ya Pak ya itu ya Pak? Berapa aja Pak? Ada terkait, ada dokumen setoran nggak sih Pak? Uang ya Pak itu ya Pak?
Uang setoran bukan sih Pak? Apa itu uang apa sih Pak? Uang apa sih yang di amplop Pak? Mobilnya Pak Joni tadi yang datang kan? Itu STNK dia juga. Ini yang disita ya Pak ya? Ya Pak. Sita ya Pak ya? Pak Tumpal disita ya Pak ya? Mau diperiksa juga nih. Anjir. Gila kali. Ya Tribuners, jadi baru saja ada penggeledahan di depan gedung Pitsus Kejaksaan Agung. Yang digeledah adalah mobil pribadi dari Menkominfo Johnny G. Plate. Hari ini juga Johnny G. Plate sedang ada di dalam gedung Pitsus untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi Tower BTS. Nah, tadi pagi Tribuners, Johnny G. Plate sudah memenuhi panggilan tim penyidik pada pukul sekira 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga kini pemeriksaan terhadap Johnny G. Plate masih berlangsung. Dan barusan, sopir pribadi Johnny G. Plate juga terpantau digiring masuk ke dalam gedung Pitsus. Namun belum disampaikan lebih lanjut apakah untuk kepentingan pemeriksaan atau bukan. Dan dari geledah mobil pribadi Johnny G. Plate ini tadi Tribuners, terlihat tim penyidik menyita sejumlah dokumen. Di antaranya ada KTP, kemudian ada juga lembaran-lembaran dokumen, dan juga ada amplop, namun tidak dirincikan apa isi dari amplop tersebut. Demikian update yang bisa disampaikan langsung dari Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com. Pak, katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Dapat triliun Pak. Berapa triliun Pak? Banyak banget Pak, 8 triliun. 500 juta Pak. Pak udah kaya Pak. Pak 500. Johnny, yes Pak. Pak setoran rutinnya Pak ya. Dari anaknya Pak. Dari anak Latif ya Pak, setoran rutinnya Pak. Pak Johnny. Pak, warna rompinya cakep Pak. Rompinya cakep Pak. Kasih jalan. Buka jalan. Buka jalan. Ya, Tribuners, jadi baru saja Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dan dia baru saja keluar dari gedung pidana khusus mengenakan rompi dan tangannya terbogol, Tribuners. Dan sekarang dari Kejaksaan Agung akan melaksanakan konferensi pers terkait penetapan tersangka Johnny G. Plate. Sudah bisa dimulai. Kalau ini yang tertib. Bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut
untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya, selanjutnya kami serahkan pada Bapak Kapus Penkum. Rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami, Kejaksaan, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Pemeriksaan daripada BPK yang kerugiannya sangat fantastik, sekitar 8 triliun lebih ya. Jadi ini perlu kami klarifikasi terhadap saksi dan para pelaku, termasuk para tersangka yang sudah kami tetapkan. Kapasitas Pak Menteri kesini sebagai apa ya Pak? Kapasitasnya hari ini baru sebagai saksi. Apakah nanti ke depan seperti apa? Kita lihat hasil pemeriksaan hari ini. Pak Bapak izin Pak terkait materi pemeriksaan yang didalami terhadap materi pemeriksaan sudah saya sampaikan bahwa materi pemeriksaan ini karena kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dari LHP BPKP ya. Ini perlu diklarifikasi. Kenapa kerugiannya begitu besar sampai 8 triliun lebih? Jadi ini perlu ya, karena ada dari perencanaan, dari pelaksanaan, dari evaluasi dan beberapa dianggap sebagai kegiatan yang fiktif. Ini harus kita lakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap orang-orang yang terkait dalam perkara ini. Adanya juga akan diperiksa hari ini Pak, berarti Pak? Adanya yang George itu akan diperiksa juga hari ini Pak? Saya jawab, yang 5 tersangka masih dalam proses penyidikan. Dalam waktu dekat kita sudah memulai tahap 2 ya. Mulai tahap 2 ya. Aduh adiknya ya, adiknya juga nanti akan kita klarifikasi semua. hari ini Pak? Hari ini ada kita melakukan pemanggilan, tetapi kita tidak mau merilis, belum mau kita rilis karena yang bersangkutan belum datang. Biasanya jam 2 kita udah rilis. Kita yakinkan bahwa yang bersangkutan sudah datang baru kita rilis. Oke, berarti ada kemungkinan hari ini juga dipanggil. Ada beberapa yang kita panggil. Panggilannya dilayangkan belum Pak buat Gregorius? Ya. Udah dikirim kalau untuk kan? adanya saya belum ini ya, makanya saya mau konfirmasi dulu sama teman-teman penyidik. Pak, berarti menegaskan Pak ini pemeriksaannya terkait dugaan kelalaian yang dilakukan Menteri terkait kerugian negara ya? Ya semua pasti kita klarifikasi. Mengenai ada aliran dana apa sebagainya, kita klarifikasi hari ini. Pencairan Bulan anggaran lalu kan disebutkan bahwa ada dugaan manipulasi yang dilakukan terkait proyek Bakti Kominfo ini. Nah, apakah dugaan manipulasi itu juga akan didalami pada semua informasi yang diperoleh dari semua hasil penyidikan, termasuk teman-teman dari media dan masyarakat, kita klarifikasi hari ini. Kalau dari pemeriksaan sebelumnya sebenarnya Pak Joni itu tahu nggak sih Pak? Dan juga saksi-saksi apakah ada pemeriksaan di luar dari ini karena disebutkan bahwa ada tokoh politik yang terlibat seperti itu Pak, bagaimana Pak? Saya belum lihat sampai ke arah sana ya. Yang kita lihat sekarang fokuskan adalah pemeriksaan pada hari ini. Ya. Kenapa yang bersangkutan kita panggil pada hari ini? Kemarin kita umumkan sama Jaksa Agung dan Kepala BPKP ya, hasil dari LHP teman-teman ahli BPKP. Yang itu kita sampaikan pada hari klarifikasi. Kenapa kerugiannya sebegitu besar? Masyarakat juga kaget kan? Yang awalnya disebut 1 triliun sekarang menjadi 8 triliun bahkan lebih. Nah ini yang perlu kita gali semua. berarti soal anggaran ya Pak, soal Bagaimana pencairan. hasil pemeriksaannya nanti kita kompres setelah dilakukan pemeriksaan. Seperti apa nanti statusnya nanti kita kompres setelah. Artinya status hukum Nanti. Kira-kira selesai jam berapa Nanti Pak? ya. Ya biasanya kan jam 4 baru selesai. Ya kalau mungkin lebih cepat lebih bagus. Ya kalau lebih lama lagi juga lebih bagus bagi teman-teman pers ya. Sabar semuanya ya. Oke ya. Pak, berarti kalau dari pemeriksaan sebelumnya Pak Joni Pratedi mengetahui bahwa memang ada penyalahgunaan dana itu?
Saya tidak mau menjawab iya. Tapi yang jelas hari ini kita periksa karena ada hasil pemeriksaan BPKP yang begitu signifikan kerugiannya. Sampai 8 triliun dari proyek yang cuma 10 triliun. Berarti Bisa disimpulkan semua ya, teman-teman bisa menyimpulkan. didalami juga ya Pak soal pencairan anggaran yang 100% itu Pak? Ada kemungkinan tersangka. Pasti kami dalami semua. Ada kemungkinan penambahan tersangka. Kemungkinan itu pasti ya. Pasti ada kemungkinan ya. Ya udah ya. Dalam waktu dekat Oke Pak ya. berarti? Hah? Dalam waktu Tunggu aja nih hasil pemeriksaan hari ini ya. Hari ini Pak ya? Hari ini kita tunggu. Terima kasih Pak. Iya, di belakang kan Pak? Sudah datang. Joni G. Plate gimana Teman-teman Pak ini nggak- keadaannya saat ini nggak- Pak? Sehat nggak Pak? Joni G. Plate keadaan saat ini sehat? Ya belum datang pasti Kondisinya- kan saya sehat. Ya. Kondisinya? Kalau belum datang kan pasti sehat. Oh iya Pak, datangnya bawa berkas-berkas apa gitu atau Sama siapa Pak dia datangnya Pak? Biasanya orang datangnya ya disertai dimintain berkas atau berkasnya sudah ada. Apalagi kita sudah melakukan penggeledahan beberapa tempatnya. Bahkan hari ini juga dijadwalkan dilakukan penggeledahan. Di mana Pak berarti? Di mana itu Pak? Di mana Pak? terkait BTS? Apakah di rumah Nanti saya sampaikan. Nanti, Dia tadi di mana Pak? nanti setelah konferensi pers kita sampaikan semua. Penggeledahannya di mana Ya, Pak? kalau disampaikan hari ini nanti dia pada dihilangin gimana? Pak tadi dia didampingi sama Ya udah gitu aja ya. Pak tadi didampingi lawyernya nggak Pak? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya reporter tribunnews.com, Rizky Sandi Saputra, sedang berada di rumah dinas, diduga di rumah dinas Menteri Kominfo atau Komunikasi dan Informatika RI atau Menkominfo, yakni Joni Plate di Kompleks Menteri, Jalan Widya Chandra 5 nomor 27, di mana dalam pantauan saya di lokasi rumah dinas dari Joni Plate ini sudah dipasangi garis bertuliskan Kejaksaan RI berwarna merah putih. Diketahui Menkominfo Joni Plate saat ini sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung RI atas dugaan tindak pidana korupsi proyek Base Transceiver Station atau BTS yang nilainya hingga triliunan rupiah. Namun hingga kini saya belum mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di dalam gitu, kondisi di dalam, karena memang kondisi rumah ini tertutup pagar dan hanya ada beberapa unit mobil yang terlihat begitu. Namun belum diketahui apakah di dalam memang sedang ada proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Negeri maksud saya, atau memang sudah selesai atau gimana belum diketahui. Dan kita di sini melihat garis Kejaksaan RI ini membentang begitu, menutup kedua pagar dari rumah Menteri Joni Plate. Ya, kalau kita lihat di sini hanya ada beberapa petugas yang berjaga di dalam. Ini saya mengintip dari pagar rumah dinas Joni Plate. Berarti demikian, belum diketahui apa yang sudah terjadi di dalam karena memang hingga kini penyidik kabarnya masih melakukan penggeledahan di dalam rumah dinas dari Menteri Joni J. Plate. Tadi ada yang
Ya, jadi mungkin itu Tribuners yang bisa disampaikan terkait kondisi terkini di depan rumah dinas dari Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny Gerard Plate, selesai ditahan oleh Kejaksaan Negeri Republik Indonesia atau Nantikan informasi selengkapnya dan selanjutnya hanya di website beritatribunnews.com dan juga di akun Facebook tribunnews.com. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa. KTP yang bersangkutan. Berkas proyek ya Pak itu ya? Dokumen terkait proyek ya Pak ya itu ya Pak? Ada apa aja Pak? Ada terkait, ada dokumen setoran nggak sih Pak? Uang ya Pak itu ya Pak? Uang setoran bukan sih Pak? Apa itu uang apa sih Pak? Uang apa sih yang diamplop Pak? Mobilnya Pak Joni tadi yang datang. Itu STNK dia juga. Ini yang disita ya Pak ya? Iya Pak. Sita ya Pak ya? Pak Tumpal disita ya Pak ya? Mau diperiksa juga nih. Anjir. Gila kali. Ya Tribuners, jadi baru saja ada penggeledahan di depan gedung Pitsus Kejaksaan Agung. Yang digeledah adalah mobil pribadi dari Menkominfo Johnny G. Plate. Hari ini juga Johnny G. Plate sedang ada di dalam gedung Pitsus untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi Tower BTS. Nah, tadi pagi Tribuners, Johnny G. Plate sudah memenuhi panggilan tim penyidik pada pukul sekira 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga kini pemeriksaan terhadap Johnny G. Plate masih berlangsung. Dan barusan, sopir pribadi Johnny G. Plate juga terpantau digiring masuk ke dalam gedung Pitsus. Namun belum disampaikan lebih lanjut apakah untuk kepentingan pemeriksaan atau bukan. Dan dari geledah mobil pribadi Johnny G. Plate ini tadi Tribuners, terlihat tim penyidik menyita sejumlah dokumen. Di antaranya ada KTP,
Kemudian ada juga lembaran-lembaran dokumen dan juga ada amplop, namun tidak dirincikan apa isi dari amplop tersebut. Demikian update yang bisa disampaikan langsung dari Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com. Pak, katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Berapa triliun Pak? Berapa triliun Pak? Banyak banget Pak, 8 triliun. 500 juta Pak. Pak udah kaya Pak. Pak 500. Johnny, yes Pak. Pak setoran rutinnya Pak ya. Dari anaknya Pak. Dari anak Latif ya Pak, setoran rutinnya Pak. Pak Johnny. Pak, warna rompinya cakep Pak. Rompinya cakep Pak. Kasih jalan. Buka jalan. Buka jalan. Ya, Tribunnews, jadi baru saja Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dan dia baru saja keluar dari gedung pidana khusus mengenakan rompi dan tangannya terbogol, Tribunnews. Dan sekarang dari Kejaksaan Agung akan melaksanakan konferensi pers terkait penetapan tersangka Johnny G. Plate. Sudah bisa dimulai. Kalau ini yang terjadi, bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya, selanjutnya kami serahkan pada Bapak Kapus Penkum. rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal-tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami, Kejaksaan punya kewajiban
punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Pemeriksaan daripada BPK yang kerugiannya sangat fantastis, sekitar 8 triliun lebih ya. Jadi ini perlu kami klarifikasi terhadap saksi dan para pelaku, termasuk para tersangka yang sudah kami tetapkan. Kapasitas Pak Menteri kesini sebagai apa ya Pak? Kapasitasnya hari ini baru sebagai saksi. Apakah nanti ke depan seperti apa, kita lihat hasil pemeriksaan hari ini. Bapak sipil Pak terkait materi pemeriksaan yang mendalami terhadap materi pemeriksaan sudah saya sampaikan bahwa materi pemeriksaan ini karena kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dari LHP BPKP ya, ini perlu diklarifikasi kenapa kerugiannya begitu besar sampai 8 triliun lebih. Jadi ini perlu ya, karena ada dari perencanaan, dari pelaksanaan, dari evaluasi dan beberapa dianggap sebagai kegiatan yang fiktif. Ini harus kita lakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap orang-orang yang terkait dalam perkara ini. Adanya juga akan diperiksa hari ini Pak, berarti Pak? Adanya yang George itu akan diperiksa juga hari ini Pak? Saya jawab, yang 5 tersangka masih dalam proses penyidikan. Dalam waktu dekat kita sudah mulai tahap 2 ya. Mulai tahap 2 ya. Lalu adiknya juga nanti akan kita klarifikasi semua. hari ini Pak? Hari ini ada kita melakukan pemanggilan, tetapi kita tidak mau merilis, belum mau kita rilis karena yang bersangkutan belum datang. Biasanya jam 2 kita udah rilis. Kita yakinkan bahwa yang bersangkutan sudah datang baru kita rilis. Oke, berarti ada kemungkinan hari ini juga dipanggil. Ada beberapa yang kita panggil. Panggilannya udah dilayangkan belum Pak buat Gregorius? Iya. Udah dikirim kalau adanya saya belum ini ya, makanya saya mau konfirmasi dulu sama teman-teman penyidik. Pak, berarti menegaskan Pak ini pemeriksaannya terkait dugaan kelalaian yang dilakukan Menteri terkait kerugian negara ya? Ya semua pasti kita klarifikasi. Mengenai ada aliran dana apa sebagainya, kita klarifikasi hari ini. Pencairan anggaran anggaran lalu kan disebutkan bahwa ada dugaan manipulasi yang dilakukan terkait proyek Bakti Kominfo ini. Nah, apakah dugaan manipulasi itu juga akan didalami pada semua informasi yang diperoleh dari semua hasil penyidikan, termasuk teman-teman dari media dan masyarakat, kita klarifikasi hari ini. Kalau dari pemeriksaan sebelumnya sebenarnya Pak Joni itu tahu nggak sih Pak? Dan juga saksi-saksi apakah ada pemeriksaan di luar dari ini karena disebutkan bahwa ada tokoh politik yang terlibat seperti itu Pak, bagaimana Pak? Saya belum lihat sampai ke arah sana ya. Yang kita lihat sekarang fokuskan adalah pemeriksaan pada hari ini. Ya. Kenapa yang bersangkutan kita panggil pada hari ini? Kemarin kita umumkan sama Jaksa Agung dan Kepala BPKP ya, hasil dari LHP teman-teman ahli BPKP. Yang itu kita sampaikan pada hari klarifikasi. Kenapa kerugiannya sebegitu besar? Masyarakat juga kaget kan? Yang awalnya disebut 1 triliun sekarang menjadi 8 triliun bahkan lebih. Nah ini yang perlu kita gali semua. berarti soal anggaran ya Pak, soal bagaimana pencairan. hasil pemeriksaannya nanti kita kompres setelah dilakukan pemeriksaan. Seperti apa nanti statusnya nanti kita kompres setelah. Artinya status hukum Pak. Nanti. Kira-kira selesai jam berapa Nanti Pak? ya. Ya biasanya kan jam 4 baru selesai. Ya kalau mungkin lebih cepat lebih bagus. Ya kalau lebih lama lagi juga lebih bagus bagi teman-teman pers ya. Sabar semuanya ya. Oke ya. Pak, berarti kalau dari pemeriksaan sebelumnya Pak Joni Pramedi mengetahui bahwa memang ada penyalahgunaan dana itu? Saya tidak mau menjawab iya. Tapi yang jelas hari ini kita periksa karena ada hasil pemeriksaan BPKP yang begitu signifikan kerugiannya. Sampai 8 triliun dari proyek yang cuma 10 triliun. Berarti Bisa disimpulkan semua ya, teman-teman bisa menyimpulkan. didalami juga ya Pak soal pencairan anggaran yang 100% itu Pak? Ada kemungkinan tersangka? Pasti kami dalami semua. Ada kemungkinan penambahan tersangka? Kemungkinan itu pasti ya. Pasti ada kemungkinan ya. Ya udah ya. Dalam waktu dekat Oke Pak ya. berarti? Hah? Tunggu aja nih hasil pemeriksaan hari ini ya. Hari ini Pak ya? Hari ini kita tunggu. Terima kasih Pak. Iya, kita datang nggak Pak? Sudah datang. Joni G Plate gimana Teman-teman Pak ini keadaannya enggak. saat ini Pak? Sehat nggak Pak? Joni G Plate keadaan saat ini sehat? Ya belum datang pasti kan saya sehat. Kondisinya? Kalau belum datang kan pasti sehat. Oh iya Pak, datangnya bawa berkas-berkas apa gitu atau Sama siapa Pak dia datangnya Pak? Biasanya orang datang ya disertai dimintain berkas atau berkasnya sudah ada, apalagi kita sudah melakukan penggeledahan beberapa tempatnya. Bahkan hari ini juga dijadwalkan dilakukan penggeledahan. Di mana Pak berarti? Di mana itu Pak? Di mana Pak? Terkait BTS. Apakah di rumah Nanti saya sampaikan. Nanti Penggeledahannya di mana Pak? Nanti setelah konferensi pers kita sampaikan semua. Penggeledahannya di mana Pak? Kalau disampaikan hari ini nanti dia pada hilangin gimana? Pak tadi dia didampingi sama Ya udah gitu aja ya. Pak tadi didampingi lawyernya nggak Pak? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya reporter tribunnews.com, Rizky Sani Saputra, sedang berada di rumah dinas, diduga di rumah dinas Menteri Kominfo atau Komunikasi dan Informatika RI,
atau Menkominfo, yakni Joni Plate di Kompleks Menteri, Jalan Widya Chandra 5 nomor 27, di mana dalam pantauan saya di lokasi rumah dinas dari Joni Plate ini sudah dipasangi garis bertuliskan Kejaksaan RI berwarna merah putih. Diketahui Menkominfo Joni Plate saat ini sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung RI atas dugaan tindak pidana korupsi proyek Best Transceiver Station atau BTS yang nilainya hingga triliunan rupiah. Namun hingga kini saya belum mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di dalam kondisi di dalam, karena memang kondisi rumah ini tertutup pagar dan hanya ada beberapa unit mobil yang terlihat begitu. Namun belum diketahui apakah di dalam memang sedang ada proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Negeri maksud saya, atau memang sudah selesai atau gimana belum diketahui. Dan kita di sini melihat garis Kejaksaan RI ini membentang begitu, menutup kedua pagar dari rumah Menteri Joni Plate. Ya kalau Berkas proyek ya Pak itu ya? Dokumen terkait proyek ya Pak ya itu ya Pak? ada apa aja Pak? Ada terkait, ada dokumen setoran nggak sih Pak? Uangnya Pak itu ya Pak? Uang setoran bukan sih Pak? Apa itu uang apa sih Pak? Uang apa sih yang di amplop Pak? Mobilnya Pak Joni tadi yang datang? Itu STNK dia juga. Ini yang disita ya Pak ya? Ya Pak. Sita ya Pak ya? Pak Tumpal disita ya Pak ya? Mau diperiksa juga nih. Anjir. Gila kali. Ya Tribuners, jadi baru saja ada penggeledahan di depan gedung Pitsus Kejaksaan Agung. Yang digeledah adalah mobil pribadi dari Menkominfo Joni G. Plate. Hari ini juga Joni G. Plate sedang ada di dalam gedung Pitsus untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi Tower BTS. Nah, tadi pagi Tribuners, Joni G. Plate sudah memenuhi panggilan tim penyidik pada pukul sekira 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga kini pemeriksaan terhadap Joni G. Plate masih berlangsung, dan barusan sopir pribadi Joni G. Plate juga terpantau digiring masuk ke dalam gedung Pitsus, namun belum disampaikan lebih lanjut apakah untuk kepentingan pemeriksaan. Dan dari geledah mobil pribadi Joni G. Plate ini tadi Tribuners, terlihat tim penyidik menyita sejumlah dokumen, diantaranya ada KTP, kemudian ada juga lembaran-lembaran dokumen, dan juga ada amplop, namun tidak dirincikan apa isi dari amplop tersebut.
Demikian update yang bisa disampaikan langsung dari Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com. Pak, katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Berapa triliun, Pak? Berapa triliun, Pak? Banyak banget Pak, 8 triliun. 500 juta Pak. Pak udah kaya, Pak. Pak 500. Johnny, yes, Pak. Pak setoran rutinnya Pak ya. Dari anaknya Pak. Dari anak Latif ya Pak, setoran rutinnya Pak. Pak Johnny. Pak, warna rompinya cakep, Pak. Rompinya cakep, Pak. Kasih jalan, buka jalan. Buka jalan. Ya, Tribunnews, jadi baru saja Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dan dia baru saja keluar dari gedung pidana khusus mengenakan rompi dan tangannya terbogol, Tribunnews. Dan sekarang dari Kejaksaan Agung akan melaksanakan konferensi pers terkait penetapan tersangka Johnny G. Plate. Sudah bisa dimulai. Kalau ini yang tertib. Bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya, selanjutnya kami serahkan pada Bapak Kapus Penkum. Rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan suatu penyidikan. Kami, Kejaksaan, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Pemeriksaan daripada
BPK yang kerugiannya sangat fantastis, sekitar 8 triliun lebih ya. Jadi ini perlu kami klarifikasi terhadap saksi dan para pelaku, termasuk para tersangka yang sudah kami tetapkan. Kapasitas Pak Menteri kesini sebagai apa ya Pak? Kapasitasnya hari ini baru sebagai saksi. Apakah nanti ke depan seperti apa, kita lihat hasil pemeriksaan hari ini. Pak, Bapak izin Pak terkait materi pemeriksaan yang didalami terhadap materi pemeriksaan sudah saya sampaikan bahwa materi pemeriksaan ini karena kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dari LHP BPKP ya, ini perlu diklarifikasi kenapa kerugiannya begitu besar sampai 8 triliun lebih. Jadi ini perlu ya, karena ada dari perencanaan, dari pelaksanaan, dari evaluasi dan beberapa dianggap sebagai kegiatan yang fiktif. Ini harus kita lakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap orang-orang yang terkait dalam perkara ini. Adanya juga akan diperiksa hari ini Pak, berarti Pak. Adanya yang George itu akan diperiksa juga hari ini Pak. Saya jawab, yang 5 tersangka masih dalam proses penyidikan. Dalam waktu dekat kita sudah mulai tahap 2 ya. Mulai tahap 2 ya. Lalu adiknya juga nanti akan kita klarifikasi semua. hari ini Pak? Hari ini ada kita melakukan pemanggilan, tetapi kita tidak mau merilis, belum mau kita rilis karena yang bersangkutan belum datang. Biasanya jam 2 kita udah rilis. Kita yakinkan bahwa yang bersangkutan sudah datang baru kita rilis. Oke, berarti ada kemungkinan hari ini juga dipanggil. Ada beberapa yang kita panggil. Panggilannya udah dilayangkan belum Pak buat Gregorius? Iya. Udah dikirim kalau untuk suratnya? adanya saya belum ini ya, makanya saya mau konfirmasi dulu sama teman-teman penyidik. Pak, berarti menegaskan Pak ini pemeriksaannya terkait dugaan kelalaian yang dilakukan Menteri terkait kerugian negara ya? Ya semua pasti kita klarifikasi. Mengenai ada aliran dana apa sebagainya, kita klarifikasi hari ini. Pencairan Bulan anggaran lalu kan disebutkan bahwa ada dugaan manipulasi yang dilakukan terkait proyek Bakti Kominfo ini. Nah, apakah dugaan manipulasi itu juga akan didalami pada semua informasi yang diperoleh dari semua hasil penyidikan, termasuk teman-teman dari media dan masyarakat, kita klarifikasi hari ini. Kalau dari pemeriksaan sebelumnya sebenarnya Pak Joni itu tahu nggak sih Pak? Dan juga saksi-saksi apakah ada pemeriksaan di luar dari ini karena disebutkan bahwa ada tokoh politik yang terlibat seperti itu Pak, bagaimana Pak? Saya belum lihat sampai ke arah sana ya. Yang kita lihat sekarang fokuskan adalah pemeriksaan pada hari ini. Ya. Kenapa yang bersangkutan kita panggil pada hari ini? Kemarin kita umumkan sama Jaksa Agung dan Kepala BPKP ya, hasil dari LHP teman-teman ahli BPKP. Yang itu kita sampaikan pada hari klarifikasi. Kenapa kerugiannya sebegitu besar? Masyarakat juga kaget kan? Yang awalnya disebut 1 triliun sekarang menjadi 8 triliun bahkan lebih. Nah ini yang perlu kita gali semua. berarti soal anggaran ya Pak, soal Bagaimana pencairan. hasil pemeriksaannya nanti kita kompres setelah dilakukan pemeriksaan. Seperti apa nanti statusnya nanti kita kompres setelah. Artinya status hukum Nanti. Kira-kira selesai jam berapa Nanti Pak? ya. Ya biasanya kan jam 4 baru selesai. Ya kalau mungkin lebih cepat lebih bagus. Ya kalau lebih lama lagi juga lebih bagus bagi teman-teman pers ya. Sabar semuanya ya. Oke ya. Pak, berarti kalau dari pemeriksaan sebelumnya Pak Joni Pratedi mengetahui bahwa memang ada penyalahgunaan dana itu? Saya tidak mau menjawab iya. Tapi yang jelas hari ini kita periksa karena ada hasil pemeriksaan BPKP yang begitu signifikan kerugiannya. Sampai 8 triliun dari proyek yang cuma 10 triliun. Berarti Bisa disimpulkan semua ya, teman-teman bisa menyimpulkan. didalami juga ya Pak soal pencairan anggaran yang 100% itu Pak? Ada kemungkinan tersangka Pasti kami dalami semua. ada kemungkinan penambahan tersangka Kemungkinan itu pasti ya. Pasti ada kemungkinan ya. Ya udah ya. Dalam waktu dekat Oke kan ya. berarti? Hah? Dalam waktu Tunggu aja nih hasil pemeriksaan hari ini ya. hari ini Pak ya? Hari ini kita tunggu. Terima kasih Pak. Tapi dia datang kan Pak? Sudah datang. Joni Plate gimana Pak keadaannya saat ini Pak? Sehat nggak Pak? Joni Plate keadaan saat ini sehat? Ya belum datang pasti Kondisinya- kan saya sehat. Kondisinya? Kalau boleh datang kan pasti sehat. Oh iya Pak, datangnya bawa berkas-berkas apa gitu atau Sama siapa Pak dia datangnya Pak? Biasanya orang datangnya ya disertai dimintain berkas atau berkasnya sudah ada. Apalagi kita sudah melakukan penggeledahan beberapa tempatnya. Bahkan hari ini juga dijadwalkan dilakukan penggeledahan. Di mana Pak berarti? Di mana itu Pak? Di mana Pak? Terkait BTS. Apakah di rumah Nanti saya sampaikan. Nanti, Penggeledahannya kami di mana Pak? nanti setelah konferensi pers kita sampaikan semua. Penggeledahannya di mana Pak? Kalau disampaikan hari ini nanti dia pada hilangin gimana? Pak tadi dia didampingi sama Ya udah gitu aja ya. Pak tadi didampingi lawyernya nggak Pak? Terima kasih. Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya reporter tribunnews.com, Rizky Sandi Saputra, sedang berada di rumah dinas, diduga di rumah dinas Menteri Kominfo atau Komunikasi dan Informatika RI atau Menkominfo, yakni Joni Plate di Kompleks Menteri, Jalan Widya Chandra 5 nomor 27.
di mana dalam pantauan saya di lokasi, rumah dinas dari Joni Plate ini sudah dipasangi garis bertuliskan Kejaksaan RI berwarna merah putih. Diketahui Menkominfo Joni Plate saat ini sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung RI atas dugaan tindak pidana korupsi proyek Base Transceiver Station atau BTS yang nilainya hingga triliunan rupiah. Namun hingga kini saya belum mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di dalam gitu, kondisi di dalam, karena memang kondisi rumah ini tertutup pagar dan hanya ada beberapa unit mobil yang terlihat begitu. Namun belum diketahui apakah di dalam memang sedang ada proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Negeri maksud saya, atau memang sudah selesai atau gimana, belum diketahui. Dan kita di sini melihat garis Kejaksaan RI ini membentang begitu, menutup kedua pagar dari rumah Menteri Joni Plate. Ya, kalau kita lihat di sini hanya ada beberapa petugas yang berjaga di dalam. Ini saya mengintip dari pagar rumah dinas Joni Plate. Demikian belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam, karena memang hingga kini penyidik kabarnya masih melakukan penggeledahan di dalam rumah dinas dari Menteri Joni J. Plate. Ya, jadi mungkin itu Tribuners yang bisa disampaikan terkait kondisi terkini di depan rumah dinas dari Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Joni Gerard Plate, selesai ditahan oleh Kejaksaan Negeri Republik Indonesia atau Nantikan informasi selengkapnya dan selanjutnya hanya di website beritatribunnews.com dan juga di akun Facebook tribunnews.com. Terima kasih.
KTP yang bersangkutan. Berkas proyek ya Pak itu ya? Dokumen terkait proyek ya Pak ya itu ya Pak? Ada apa aja Pak? Ada dokumen setoran nggak sih Pak? Uangnya Pak itu ya Pak? Uang setoran bukan sih Pak? Apa itu uang apa sih Pak? Uang apa sih yang di amplop Pak? Mobilnya Pak Joni tadi yang datang? Itu STNK dia juga. Ini yang disita ya Pak ya? Ya Pak. Sita ya Pak ya? Pak Tumpal disita ya Pak ya? Mau diperiksa juga nih. Anjir. Gila kali. Ya Tribuners, jadi baru saja ada penggeledahan di depan gedung Pitsus Kejaksaan Agung. Yang digeledah adalah mobil pribadi dari Menkominfo Johnny G. Plate. Hari ini juga Johnny G. Plate sedang ada di dalam gedung Pitsus untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi Tower BTS. Nah, tadi pagi Tribuners, Johnny G. Plate sudah memenuhi panggilan tim penyidik pada pukul sekira 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga kini pemeriksaan terhadap Johnny G. Plate masih berlangsung. Dan barusan, sopir pribadi Johnny G. Plate juga terpantau digiring masuk ke dalam gedung Pitsus. Namun belum disampaikan lebih lanjut apakah untuk kepentingan pemeriksaan atau bukan. Dan dari geledah mobil pribadi Johnny G. Plate ini tadi Tribuners, terlihat tim penyidik menyita sejumlah dokumen. Di antaranya ada KTP, kemudian ada juga lembaran-lembaran dokumen, dan juga ada amplop, namun tidak dirincikan apa isi dari amplop tersebut. Demikian update yang bisa disampaikan langsung dari Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com. Pak, katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Berapa triliun Pak? Berapa triliun Pak? Banyak banget Pak, 8 triliun. 500 juta Pak. Pak udah kaya Pak. Pak 500. Johnny yes Pak. Pak setoran rutinnya Pak ya. Dari anaknya Pak. Dari anak Latif ya Pak, setoran rutinnya Pak. Pak Johnny. Pak, warna rompinya cakep Pak. Rompinya cakep Pak. Kasih jalan. Buka jalan. Buka jalan. Ya, Tribuners, jadi baru saja Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dan dia baru saja keluar dari gedung pidana khusus mengenakan rompi dan tangannya terbogol, Tribuners. Dan sekarang dari Kejaksaan Agung akan melaksanakan konferensi pers terkait penetapan tersangka Johnny G. Plate.
bisa dimulai. Kalau ini yang bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya, selanjutnya kami serahkan pada Bapak Kapus Penkum. rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal-tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami, Kejaksaan, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Pemeriksaan daripada BPK yang kerugiannya sangat fantastik, sekitar 8 triliun lebih ya. Jadi ini perlu kami klarifikasi terhadap saksi dan para pelaku, termasuk para tersangka yang sudah kami tetapkan. Kapasitas Pak Menteri kesini sebagai apa ya Pak? Kapasitasnya hari ini baru sebagai saksi. Apakah nanti ke depan seperti apa, kita lihat hasil pemeriksaan hari ini. Bapak terkait materi pemeriksaan yang didalami terhadap materi pemeriksaan sudah saya sampaikan bahwa materi pemeriksaan ini karena kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dari LHP BPKP ya, ini perlu diklarifikasi kenapa kerugiannya begitu besar sampai 8 triliun lebih. Jadi ini perlu ya, karena ada dari perencanaan, dari pelaksanaan, dari evaluasi dan beberapa dianggap sebagai kegiatan yang fiktif. Ini harus kita lakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap orang-orang yang terkait dalam perkara ini. Pak, adanya juga akan diperiksa hari ini Pak, berarti Pak? Adanya yang George itu akan diperiksa juga hari ini Pak? Saya jawab, yang 5 tersangka masih dalam proses penyidikan. Dalam waktu dekat kita sudah mulai tahap 2 ya. Mulai tahap 2 ya. Lalu adiknya juga nanti akan kita klarifikasi semua. hari ini Pak? Hari ini ada kita melakukan pemanggilan, tetapi kita tidak mau merilis, belum mau kita rilis karena yang bersangkutan belum datang. Biasanya jam 2 kita udah rilis. Kita yakinkan bahwa yang bersangkutan sudah datang baru kita rilis. Oke, berarti ada kemungkinan hari ini juga dipanggil. Ada beberapa yang kita panggil. Panggilannya udah dilayangkan belum Pak buat Gregorius? Ya. Udah dikirim kalau adanya saya belum ini ya, makanya saya mau konfirmasi dulu sama teman-teman penyidik. Pak, berarti menegaskan Pak ini pemeriksaannya terkait dugaan kelalaian yang dilakukan Menteri terkait kerugian negara ya? Ya semua pasti kita klarifikasi. Mengenai ada aliran dana apa sebagainya, kita klarifikasi hari ini. Pencairan bulan anggaran lalu kan disebutkan bahwa ada dugaan manipulasi yang dilakukan terkait proyek
bakti Kominfo ini. Nah, apakah dugaan manipulasi itu juga sedang akan didalami pada semua informasi yang diperoleh dari semua hasil penyidikan, termasuk teman-teman dari media dan masyarakat, kita klarifikasi hari ini. Kalau dari pemeriksaan sebelumnya sebenarnya Pak Joni itu tahu nggak sih Pak? Dan juga saksi-saksi apakah ada pemeriksaan di luar dari ini karena disebutkan bahwa ada tokoh politik yang terlibat seperti itu Pak, bagaimana Pak? Saya belum lihat sampai ke arah sana ya. Yang kita lihat sekarang fokuskan adalah pemeriksaan pada hari ini. Ya. Kenapa yang bersangkutan kita panggil pada hari ini? Kemarin kita umumkan sama Jaksa Agung dan Kepala BPKP ya, hasil dari LHP teman-teman ahli BPKP. Nah itu kita sampaikan pada hari klarifikasi. Kenapa kerugiannya sebegitu besar? Masyarakat juga kaget kan? Yang awalnya disebut 1 triliun sekarang menjadi 8 triliun, bahkan lebih. Nah ini yang perlu kita gali semua. Berarti soal anggaran ya Pak, soal bagaimana hasil pemeriksaannya nanti kita kompres setelah dilakukan pemeriksaan. Seperti apa nanti statusnya nanti kita kompres setelah. Artinya status hukum nanti. Kira-kira selesai jam berapa nanti, Pak? ya. Ya biasanya kan jam 4 baru selesai. Ya kalau mungkin lebih cepat lebih bagus. Ya kalau lebih lama lagi juga lebih bagus bagi teman-teman pers ya. Sabar semuanya ya. Oke ya. Pak, berarti kalau dari pemeriksaan sebelumnya Pak Joni Plate ini mengetahui bahwa memang ada penyalahgunaan dana itu? Saya tidak mau menjawab ya. Tapi yang jelas hari ini kita periksa karena ada hasil pemeriksaan BPKP yang begitu signifikan kerugiannya sampai 8 triliun dari proyek yang cuma 10 triliun. Berarti bisa disimpulkan semua ya, teman-teman bisa nyimpulkan. Didalami juga ya Pak soal pencairan anggaran yang 100% itu Pak? Ada kemungkinan tersangka? Pasti kami dalami semua. Ada kemungkinan penambahan tersangka? Kemungkinan itu pasti ya. Pasti ada kemungkinan ya. Ya udah ya. Dalam waktu dekat kan berarti? Hah? Tunggu aja nih hasil pemeriksaan hari ini ya. Hari ini Pak ya? Hari ini kita tunggu. Terima kasih Pak. Iya, datang kan Pak? Sudah datang. Joni Plate gimana Pak keadaannya saat ini Pak? Sehat nggak Pak? Joni Plate keadaan saat ini? Ya belum datang pasti kan saya sehat. Kondisinya? Kalau belum datang kan pasti sehat. Oh iya Pak, datangnya bawa berkas-berkas apa gitu atau Sama siapa Pak dia datangnya? Biasanya orang datangnya ya disertai dimintain berkas atau berkasnya sudah ada, apalagi kita sudah melakukan penggeledahan beberapa tempatnya. Bahkan hari ini juga dijadwalkan dilakukan penggeledahan. Di mana Pak berarti? Di mana itu Pak? Di mana Terkait BTS. Apakah di rumah Nanti saya sampaikan. Tadi di mana Pak? Nanti setelah konferensi pers kita sampaikan semua. Penggeledahannya di mana Pak? Kalau disampaikan hari ini nanti dia pada hilangin mana? Pak tadi dia didampingi sama Ya udah gitu aja ya. Pak tadi didampingi lawyernya nggak Pak? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya reporter tribunnews.com, Rizky Sandi Saputra, sedang berada di rumah dinas, diduga di rumah dinas Menteri Kominfo atau Komunikasi dan Informatika RI atau Menkominfo, yakni Joni Plate di Kompleks Menteri, Jalan Widya Chandra 5 nomor 27, di mana dalam pantauan saya di lokasi rumah dinas dari Joni Plate ini sudah dipasangi garis bertuliskan Kejaksaan RI berwarna merah putih. Diketahui Menkominfo Joni Plate saat ini sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung RI atas dugaan tindak pidana korupsi proyek Best Transceiver Station atau BTS yang nilainya hingga triliunan rupiah. Namun hingga kini saya belum mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di dalam gitu, kondisi di dalam, karena memang kondisi rumah ini tertutup pagar dan hanya ada beberapa unit mobil yang terlihat begitu. Namun belum diketahui apakah di dalam memang sedang ada proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Negeri maksud saya, atau memang sudah selesai atau gimana belum diketahui. Dan kita di sini melihat garis Kejaksaan RI ini membentang begitu menutup kedua pagar dari rumah Menteri Joni Plate.
Ya kalau kita lihat di sini hanya ada beberapa petugas yang berjaga di dalam. Ini saya mengintip dari pagar rumah dinas Johnny Plate. Demikian belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam karena memang hingga kini penyidik kabarnya masih melakukan penggeledahan di dalam rumah dinas dari Menteri Johnny J. Plate. Ya, jadi mungkin itu Tribuners yang bisa disampaikan terkait kondisi terkini di depan rumah dinas dari Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny Gerard Plate, selesai ditahan oleh Kejaksaan Negeri Republik Indonesia atau Nantikan informasi selengkapnya dan selanjutnya hanya di website berita tribunnews.com dan juga di akun Facebook tribunnews.com. Terima kasih. KTP yang bersangkutan. Berkas proyek ya Pak itu ya? Dokumen terkait proyek ya Pak ya itu ya Pak? Ada apa aja Pak? Ada terkait, ada dokumen setoran nggak sih Pak? Uang ya Pak itu ya Pak? Uang setoran bukan sih Pak? Apa itu uang apa sih Pak? Uang apa sih yang diamplop Pak? Mobilnya Pak Joni tadi yang datang. Itu STNK dia juga. Ini yang disita ya Pak ya? Iya Pak. Sita ya Pak ya? Pak Tumpal disita ya Pak ya? Mau diperiksa juga nih. Anjir.
Gila kali. Ya Tribuners, jadi baru saja ada penggeledahan di depan gedung Pitsus Kejaksaan Agung. Yang digeledah adalah mobil pribadi dari Menkominfo Johnny G. Plate. Hari ini juga Johnny G. Plate sedang ada di dalam gedung Pitsus untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi Tower BTS. Nah, tadi pagi Tribuners, Johnny G. Plate sudah memenuhi panggilan tim penyidik pada pukul sekira 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga kini pemeriksaan terhadap Johnny G. Plate masih berlangsung, dan barusan sopir pribadi Johnny G. Plate juga terpantau digiring masuk ke dalam gedung Pitsus, namun belum disampaikan lebih lanjut apakah untuk kepentingan pemeriksaan atau bukan. Dan dari geledah mobil pribadi Johnny G. Plate ini tadi Tribuners, terlihat tim penyidik menyita sejumlah dokumen, diantaranya ada KTP, kemudian ada juga lembaran-lembaran dokumen, dan juga ada amplop, namun tidak dirincikan apa isi dari amplop tersebut. Demikian update yang bisa disampaikan langsung dari Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com. Pak, katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Berapa triliun, Pak? Berapa triliun, Pak? Banyak banget Pak, 8 triliun. 500 juta Pak. Pak udah kaya, Pak. Pak 500. Johnny, yes, Pak. Pak, setoran rutinnya Pak ya. Dari anaknya Pak. Dari anak Latif ya Pak, setoran rutinnya Pak. Pak Johnny. Pak, warna rompinya cakep, Pak. Rompinya cakep, Pak. Kasih jalan. Buka jalan. Buka jalan. Ya, Tribuners, jadi baru saja Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka, dan dia baru saja keluar dari gedung pidana khusus mengenakan rompi dan tangannya terbogol, Tribuners. Dan sekarang dari Kejaksaan Agung akan melaksanakan konferensi pers terkait penetapan tersangka Johnny G. Plate. Sudah bisa dimulai. Kalau ini yang terjadi, yang bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan, di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan
beberapa hari terdahulu, kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya, selanjutnya kami serahkan pada Bapak Kapus Penkum. Rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya, maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Ya, sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami, Kejaksaan, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Pemeriksaan daripada BPK yang kerugiannya sangat fantastis, sekitar 8 triliun lebih ya. Jadi ini perlu kami klarifikasi terhadap saksi dan para pelaku, termasuk para tersangka yang sudah kami tetapkan. Kapasitas Pak Menteri kesini sebagai apa ya? Kapasitasnya hari ini baru sebagai saksi. Apakah nanti ke depan seperti apa? Kita lihat hasil pemeriksaan hari ini. Bapak sipil Pak terkait materi pemeriksaan yang didalami terhadap materi pemeriksaan sudah saya sampaikan bahwa materi pemeriksaan ini karena kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dari LHP BPKP ya, ini perlu diklarifikasi kenapa kerugiannya begitu besar sampai 8 triliun lebih. Jadi ini perlu ya, karena ada dari perencanaan, dari pelaksanaan, dari evaluasi dan beberapa dianggap sebagai kegiatan yang fiktif. Ini harus kita lakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap orang-orang yang terkait dalam perkara ini. Adanya juga akan diperiksa hari ini Pak, berarti Pak? Adanya yang George itu akan diperiksa juga hari ini Pak? Saya jawab, yang 5 tersangka masih dalam proses penyidikan. Dalam waktu dekat kita sudah mulai tahap 2 ya. Mulai tahap 2 ya. Lalu adiknya juga nanti akan kita klarifikasi semua. hari ini Pak? Hari ini ada kita melakukan pemanggilan, tetapi kita tidak mau merilis, belum mau kita rilis karena yang bersangkutan belum datang. Biasanya jam 2 kita udah rilis. Kita yakinkan bahwa yang bersangkutan sudah datang baru kita rilis. Oke, berarti ada kemungkinan hari ini juga dipanggil. Ada beberapa yang kita panggil. Panggilannya udah dilayangkan belum Pak buat Gregorius? Iya. Udah dikirim kalau adanya saya belum ini ya, makanya saya mau konfirmasi dulu sama teman-teman penyidik. Pak, berarti menegaskan Pak ini pemeriksaannya terkait dugaan kelalaian yang dilakukan Menteri terkait kerugian negara ya? Ya semua pasti kita klarifikasi. Mengenai ada aliran dana apa sebagainya, kita klarifikasi hari ini. Pencairan anggaran anggaran lalu kan disebutkan bahwa ada dugaan manipulasi yang dilakukan terkait proyek Bakti Kominfo ini. Nah, apakah dugaan manipulasi itu juga akan didalami pada semua informasi yang diperoleh dari semua hasil penyidikan, termasuk teman-teman dari media dan masyarakat, kita klarifikasi hari ini. Kalau dari pemeriksaan sebelumnya sebenarnya Pak Joni itu tahu nggak sih Pak? Dan juga saksi-saksi apakah ada pemeriksaan di luar dari ini karena disebutkan bahwa ada tokoh politik yang terlibat seperti itu Pak, bagaimana Pak? Saya belum lihat sampai ke arah sana ya. Yang kita lihat sekarang fokuskan adalah pemeriksaan pada hari ini. Ya. Kenapa yang bersangkutan kita panggil pada hari ini? Kemarin kita umumkan sama Jaksa Agung dan Kepala BPKP ya, hasil dari LHP teman-teman ahli BPKP. Nah itu kita sampaikan pada hari klarifikasi. Kenapa kerugiannya sebegitu besar? Masyarakat juga kaget kan? Yang awalnya disebut 1 triliun sekarang menjadi 8 triliun bahkan lebih. Nah ini yang perlu kita gali semua. berarti soal anggaran ya Pak, soal bagaimana pencairan. hasil pemeriksaannya nanti kita kompres setelah dilakukan pemeriksaan. Seperti apa nanti statusnya nanti kita kompres setelah. Artinya status hukum Pak. Nanti. Kira-kira selesai jam berapa Pak? Ya. Ya biasanya kan jam 4 baru selesai. Ya kalau mungkin lebih cepat lebih bagus. Ya kalau lebih lama lagi juga lebih bagus bagi teman-teman pers ya. Sabar semuanya ya. Oke ya. Pak, berarti kalau dari pemeriksaan sebelumnya Pak Joni Pramedi mengetahui bahwa memang ada penyalahgunaan dana itu? Saya tidak mau menjawab ya. Tapi yang jelas hari ini kita periksa karena ada hasil pemeriksaan BPKP yang begitu signifikan kerugiannya sampai 8 triliun dari proyek yang cuma 10 triliun. Berarti Bisa disimpulkan semua ya, teman-teman bisa menyimpulkan. Didalami juga ya Pak soal pencairan anggaran yang 100% itu Pak. Ada kemungkinan tersangka Pasti kami dalami semua.
Ada kemungkinan penambahan tersangka? Kemungkinan itu pasti ya. Pasti ada kemungkinan ya. Ya udah ya. Dalam waktu dekat Oke, Pak ya. berarti? Hah? Dalam waktu Dua aja nih hasil pemeriksaan hari ini ya. Hari ini Pak ya? Hari ini kita tunggu. Terima kasih Pak. Tapi udah datang kan Pak? Sudah datang. Joni G Plate gimana Teman-teman Pak ini keadaannya enggak saat ini Pak? Sehat nggak Pak? Joni G Plate keadaan saat ini sehat? Ya belum datang pasti Kondisinya- kan saya sehat. Kondisinya? Kalau boleh datang kan pasti sehat. Oh iya Pak, datangnya bawa berkas-berkas apa gitu atau Sama siapa Pak dia datangnya Pak? Biasanya orang datangnya ya disertai dimintain berkas atau berkasnya sudah ada, apalagi kita sudah melakukan penggeledahan beberapa tempatnya. Bahkan hari ini juga dijadwalkan melakukan penggeledahan. Di mana Pak berarti? Di mana itu Pak? Di mana Pak? Terkait BTS. Apakah di rumah Nanti saya sampaikan. Pak, Nanti, dia tadi di mana Pak? nanti setelah konferensi pers kita sampaikan semua. Penggeledahannya di mana Pak? Kalau disampaikan hari ini nanti dia pada hilangin gimana? Pak tadi dia didampingi sama Ya udah gitu aja ya. Pak tadi didampingi lawyernya nggak Pak? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya reporter tribunnews.com, Rizky Sandi Saputra, sedang berada di rumah dinas, diduga di rumah dinas Menteri Kominfo atau Komunikasi dan Informatika RI atau Menkominfo, yakni Joni Plate di Kompleks Menteri, Jalan Widya Chandra 5 nomor 27, di mana dalam pantauan saya di lokasi rumah dinas dari Joni Plate ini sudah dipasangi garis bertuliskan Kejaksaan RI berwarna merah putih. Diketahui Menkominfo Joni Plate saat ini sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung RI atas dugaan tindak pidana korupsi proyek Best Transceiver Station atau BTS yang nilainya hingga triliunan rupiah. Namun hingga kini saya belum mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di dalam gitu, kondisi di dalam, karena memang kondisi rumah ini tertutup pagar dan hanya ada beberapa unit mobil yang terlihat begitu. Namun belum diketahui apakah di dalam memang sedang ada proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Negeri maksud saya, atau memang sudah selesai atau gimana belum diketahui. Dan kita di sini melihat garis Kejaksaan RI ini membentang begitu, menutup kedua pagar dari rumah Menteri Joni Plate. Ya, kalau kita lihat di sini hanya ada beberapa petugas yang berjaga di dalam. Ini saya mengintip dari pagar rumah dinas Joni Plate. Demikian belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam, karena memang hingga kini penyidik kabarnya masih melakukan penggeledahan di dalam rumah dinas dari Menteri Joni J. Plate.
Iya. Ya, jadi mungkin itu Tribuners yang bisa disampaikan terkait kondisi terkini di depan rumah dinas dari Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny Gerard Plate selesai ditahan oleh Kejaksaan Negeri Republik Indonesia atau Nantikan informasi selengkapnya dan selanjutnya hanya di website berita tribunnews.com dan juga di akun Facebook tribunnews.com. Terima kasih. KTP yang bersangkutan. Berkas proyek ya Pak itu ya? Dokumen terkait proyek ya Pak ya itu ya Pak? Ada apa aja Pak? Ada terkait, ada dokumen setoran nggak sih Pak? Uang ya Pak itu ya Pak? Uang setoran bukan sih Pak? Apa itu uang apa sih Pak? Uang apa sih yang di amplop Pak? Mobilnya Pak Joni tadi yang datang kan? Itu STNK dia juga. Ini yang disita ya Pak ya? Ya Pak. Sita ya Pak ya? Pak Tumpal disita ya Pak ya? Mau diperiksa juga nih. Anjir. Gila kali. Ya Tribuners, jadi baru saja ada penggeledahan di depan gedung Pitsus Kejaksaan Agung. Yang digeledah adalah mobil pribadi dari Menkominfo Johnny G. Plate. Hari ini juga Johnny G. Plate sedang ada di dalam gedung Pitsus untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi Tower BTS. Nah, tadi pagi Tribuners, Johnny G. Plate sudah memenuhi panggilan tim penyidik pada pukul sekira 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga kini pemeriksaan terhadap Johnny G. Plate masih berlangsung dan barusan sopir pribadi Johnny G. Plate juga terpantau digiring masuk ke dalam gedung Pitsus, namun belum disampaikan lebih lanjut apakah untuk kepentingan pemeriksaan atau bukan. Dan dari geledah mobil pribadi Johnny G. Plate ini tadi Tribuners terlihat tim penyidik menyita sejumlah dokumen, diantaranya ada KTP, kemudian ada juga lembaran-lembaran dokumen dan juga ada amplop, namun tidak dirincikan apa isi dari amplop tersebut. Demikian update yang bisa disampaikan langsung dari Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com. Pak, katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Berapa triliun Pak? Berapa triliun Pak? Banyak banget Pak, 8 triliun. 500 juta Pak.
Pak udah kaya Pak. Pak 500. Joni, yes Pak. Pak setoran rutinnya Pak ya. Dari anaknya Pak. Dari anak Latif ya Pak, setoran rutinnya Pak. Pak Joni. Pak, warna rompinya cakep Pak. Rompinya cakep Pak. Kasih jalan. Buka jalan. Buka jalan. Ya, Tribuners, jadi baru saja Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dan dia baru saja keluar dari gedung pidana khusus mengenakan rompi dan tangannya terbogol, Tribuners. Dan sekarang dari Kejaksaan Agung akan melaksanakan konferensi pers terkait penetapan tersangka Johnny G. Plate. Sudah bisa dimulai. Kalau ini yang Yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya, selanjutnya kami serahkan pada Bapak Kapus Penkum. rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami, Kejaksaan, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Pemeriksaan daripada BPK yang kerugiannya sangat fantastik, sekitar 8 triliun lebih ya. Jadi ini perlu kami klarifikasi terhadap saksi dan para pelaku, termasuk para tersangka yang sudah kami tetapkan. Kapasitas Pak Menteri kesini sebagai apa ya Pak? Kapasitasnya hari ini baru sebagai saksi. Apakah nanti ke depan seperti apa, kita lihat hasil pemeriksaan hari ini. Bapak terkait materi pemeriksaan yang didalami terhadap materi pemeriksaan sudah saya sampaikan bahwa materi pemeriksaan ini karena kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dari LHP BPKP ya,
Ini perlu diklarifikasi. Kenapa kerugiannya begitu besar sampai 8 triliun lebih? Jadi ini perlu ya, karena ada dari perencanaan, dari pelaksanaan, dari evaluasi dan beberapa dianggap sebagai kegiatan yang fiktif. Ini harus kita lakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap orang-orang yang terkait dalam perkara ini. Adanya juga akan diperiksa hari ini Pak, berarti Pak. Adanya yang George itu akan diperiksa juga hari ini Pak. Saya jawab, yang 5 tersangka masih dalam proses penyidikan. Dalam waktu dekat kita sudah mulai tahap 2 ya. Mulai tahap 2 ya. Aduh adiknya juga nanti akan kita klarifikasi semua. Hari ini, Pak. Hari ini ada kita melakukan pemanggilan, tetapi kita tidak mau merilis, belum mau kita rilis karena yang bersangkutan belum datang. Biasanya jam 2 kita udah rilis. Kita yakinkan bahwa yang bersangkutan sudah datang baru kita rilis. Oke, berarti ada kemungkinan hari ini juga dipanggil. Ada beberapa yang kita panggil. Panggilannya dilayangkan belum Pak buat Gregorius? Iya. Udah Kalau dikirim itu suratnya? adanya saya belum ini ya, makanya saya mau konfirmasi dulu sama teman-teman penyidik. Pak, berarti menegaskan Pak ini pemeriksaannya terkait dugaan kelalaian yang dilakukan Menteri terkait kerugian negara ya? Ya semua pasti kita klarifikasi. Mengenai ada aliran dana apa sebagainya, kita klarifikasi hari ini. Pencairan Bulan anggaran lalu kan disebutkan bahwa ada dugaan manipulasi yang dilakukan terkait proyek Bakti Kominfo ini. Nah, apakah dugaan manipulasi itu juga akan didalami pada semua informasi yang diperoleh dari semua hasil penyidikan, termasuk teman-teman dari media dan masyarakat, kita klarifikasi hari ini. Kalau dari pemeriksaan sebelumnya sebenarnya Pak Joni itu tahu nggak sih Pak? Dan juga saksi-saksi apakah ada pemeriksaan di luar dari ini karena disebutkan bahwa ada tokoh politik yang terlibat seperti itu Pak, bagaimana Pak? Saya belum lihat sampai ke arah sana ya. Yang kita lihat sekarang fokuskan adalah pemeriksaan pada hari ini. Ya. Kenapa yang bersangkutan kita panggil pada hari ini? Kemarin kita umumkan sama Jaksa Agung dan Kepala BPKP ya, hasil dari LHP teman-teman ahli BPKP. Yang itu kita sampaikan pada hari klarifikasi. Kenapa kerugiannya sebegitu besar? Masyarakat juga kaget kan? Yang awalnya disebut 1 triliun sekarang menjadi 8 triliun bahkan lebih. Nah ini yang perlu kita gali semua. berarti soal anggaran ya Pak, soal Bagaimana pencairan. hasil pemeriksaannya nanti kita kompres setelah dilakukan pemeriksaan. Seperti apa nanti statusnya nanti kita kompres setelah. Artinya status hukum Nanti. Kira-kira selesai jam berapa Nanti Pak? ya. Nanti pemeriksaan. Ya biasanya kan jam 4 baru selesai. Ya kalau mungkin lebih cepat lebih bagus. Ya kalau lebih lama lagi juga lebih bagus bagi teman-teman pers ya. Sabar semuanya ya. Oke ya. Pak, berarti kalau dari pemeriksaan sebelumnya Pak Joni Pratedi mengetahui bahwa memang ada penyalahgunaan dana itu? Saya tidak mau menjawab iya. Tapi yang jelas hari ini kita periksa karena ada hasil pemeriksaan BPKP yang begitu signifikan kerugiannya. Sampai 8 triliun dari proyek yang cuma 10 triliun. Berarti Bisa disimpulkan semua ya, teman-teman bisa menyimpulkan. didalami juga ya Pak soal pencairan anggaran yang 100% itu Pak? Ada kemungkinan tersangka. Pasti kami dalami semua. Ada kemungkinan penambahan tersangka. Kemungkinan itu pasti ya. Pasti ada kemungkinan ya. Ya udah ya. Dalam waktu dekat Oke Pak ya. berarti? Hah? Dalam waktu Tunggu aja nih hasil pemeriksaan hari ini ya. Hari ini Pak ya. Hari ini kita tunggu. Terima kasih Pak. Iya, datang kan Pak? Sudah datang. Joni Plate gimana Pak keadaannya saat ini Pak? Sehat nggak Pak? Joni Plate keadaan saat ini sehat? Ya belum datang pasti Kondisinya- kan saya sehat. Kondisinya? Kalau boleh datang kan pasti sehat. Oh iya Pak, datangnya bawa berkas-berkas apa gitu atau Sama siapa Pak dia datangnya Pak? Biasanya orang datangnya ya disertai dimintain berkas atau berkasnya sudah ada. Apalagi kita sudah melakukan penggeledahan beberapa tempatnya. Bahkan hari ini juga dijadwalkan dilakukan penggeledahan. Di mana Pak berarti? Di mana itu Pak? Di mana Pak? Terkait BTS. Apakah di rumah Nanti saya sampaikan. Nanti, Tadi di mana Pak? nanti setelah konferensi pers kita sampaikan semua. Penggeledahannya di mana Pak? Kalau disampaikan hari ini nanti dia- semua pada hilangin gimana? Pak tadi dia didampingi sama Ya udah gitu aja ya. Pak tadi didampingi lawyernya nggak Pak? Terima kasih. Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya reporter tribunnews.com, Rizky Sandi Saputra, sedang berada di rumah dinas, diduga di rumah dinas Menteri Kominfo atau Komunikasi dan Informatika RI atau Menkominfo, yakni Joni Plate di Kompleks Menteri, Jalan Widya Chandra 5 nomor 27, di mana dalam pantauan saya di lokasi rumah dinas dari Joni Plate ini sudah dipasangi garis bertuliskan Kejaksaan RI berwarna merah putih. Diketahui Menkominfo Joni Plate saat ini sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung RI atas dugaan tindak pidana korupsi proyek Base Transceiver Station atau BTS
yang nilainya hingga triliunan rupiah. Namun hingga kini saya belum mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di dalam gitu, kondisi di dalam, karena memang kondisi rumah ini tertutup pagar, dan hanya ada beberapa unit mobil yang terlihat begitu. Namun belum diketahui apakah di dalam memang sedang ada proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Negeri maksud saya, atau memang sudah selesai atau gimana, belum diketahui. Dan kita di sini melihat garis Kejaksaan RI ini membentang gitu, menutup kedua pagar dari rumah Menteri Johnny Plate. Ya, kalau kita lihat di sini hanya ada beberapa petugas yang berjaga di dalam. Ini saya mengintip dari pagar rumah dinas Johnny Plate. Demikian, belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam, karena memang hingga kini penyidik kabarnya masih melakukan penggeledahan di dalam rumah dinas dari Menteri Johnny J. Plate. Ya, jadi mungkin itu Tribuners yang bisa disampaikan terkait kondisi terkini di depan rumah dinas dari Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny Gerard Plate, selesai ditahan oleh Kejaksaan Negeri Republik Indonesia atau Nantikan informasi selengkapnya dan selanjutnya hanya di website beritatribunnews.com dan juga di akun Facebook tribunnews.com. Terima kasih. KTP yang bersangkutan.
Berkas proyek ya Pak itu ya? Dokumen terkait proyek ya Pak ya itu ya Pak? Ada apa aja Pak? Ada dokumen setoran nggak sih Pak? Uang ya Pak itu ya Pak? Uang setoran bukan sih Pak? Apa itu uang apa sih Pak? Uang apa sih yang di amplop Pak? Mobilnya Pak Joni tadi yang datang? Itu STNK dia juga. Ini yang disita ya Pak ya? Ya Pak. Sita ya Pak ya? Pak Tumpal disita ya Pak ya? Mau diperiksa juga nih. Anjir. Gila kali. Ya Tribuners, jadi baru saja ada penggeledahan di depan gedung Pitsus Kejaksaan Agung. Yang digeledah adalah mobil pribadi dari Menkominfo Johnny G. Plate. Hari ini juga Johnny G. Plate sedang ada di dalam gedung Pitsus untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi Tower BTS. Nah, tadi pagi Tribuners, Johnny G. Plate sudah memenuhi panggilan tim penyidik pada pukul sekira 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga kini pemeriksaan terhadap Johnny G. Plate masih berlangsung. Dan barusan, sopir pribadi Johnny G. Plate juga terpantau digiring masuk ke dalam gedung Pitsus, namun belum disampaikan lebih lanjut apakah untuk kepentingan pemeriksaan atau bukan. Dan dari geledah mobil pribadi Johnny G. Plate ini tadi Tribuners, terlihat tim penyidik menyita sejumlah dokumen, diantaranya ada KTP, kemudian ada juga lembaran-lembaran dokumen, dan juga ada amplop, namun tidak dirincikan apa isi dari amplop tersebut. Demikian update yang bisa disampaikan langsung dari Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com. Pak, katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Berapa triliun Pak? Berapa triliun Pak? Banyak banget Pak, 8 triliun. 500 juta Pak. Pak udah kaya Pak. Pak 500. Johnny yes Pak. Pak setoran rutinnya Pak ya. Dari anaknya Pak. Dari anak Latif ya Pak, setoran rutinnya Pak. Pak Johnny. Pak, warna rompinya cakep Pak. Rompinya cakep Pak. Kasih jalan. Buka jalan. Buka jalan. Ya, Tribuners, jadi baru saja Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dan dia baru saja keluar dari gedung pidana khusus mengenakan rompi dan tangannya terbogol, Tribuners. Dan sekarang dari Kejaksaan Agung akan melaksanakan konferensi pers terkait penetapan tersangka Johnny G. Plate. Sudah bisa dimulai. Kalau ini yang bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya
Setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya, selanjutnya kami serahkan pada Bapak Kapus Penkum. Rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami, Kejaksaan, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Pemeriksaan daripada BPK yang kerugiannya sangat fantastik, sekitar 8 triliun lebih ya. Jadi ini perlu kami klarifikasi terhadap saksi dan para pelaku, termasuk para tersangka yang sudah kami tetapkan. Kapasitas Pak Menteri kesini sebagai apa ya? Kapasitasnya hari ini baru sebagai saksi. Apakah nanti ke depan seperti apa? Kita lihat hasil pemeriksaan hari ini. Bapak terkait materi pemeriksaan yang didalami terhadap materi pemeriksaan sudah saya sampaikan bahwa materi pemeriksaan ini karena kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dari LHP BPKP ya, ini perlu diklarifikasi kenapa kerugiannya begitu besar sampai 8 triliun lebih. Jadi ini perlu ya, karena ada dari perencanaan, dari pelaksanaan, dari evaluasi dan beberapa dianggap sebagai kegiatan yang fiktif. Ini harus kita lakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap orang-orang yang terkait dalam perkara ini. Oh, adanya juga akan diperiksa hari ini Pak, berarti Pak? Adanya yang George itu akan diperiksa juga hari ini Pak? Saya jawab, yang 5 tersangka masih dalam proses penyidikan. Dalam waktu dekat kita sudah mulai tahap 2 ya. Mulai tahap 2 ya. Aduh adiknya ya, adiknya juga nanti akan kita klarifikasi semua. hari ini Pak? Hari ini ada kita melakukan pemanggilan, tetapi kita tidak mau merilis, belum mau kita rilis karena yang bersangkutan belum datang. Biasanya jam 2 kita udah rilis. Kita yakinkan bahwa yang bersangkutan sudah datang baru kita rilis. Oke, berarti ada kemungkinan hari ini juga dipanggil. Ada beberapa yang kita panggil. Panggilannya udah dilayangkan belum Pak buat Gregorius? Ya. Udah dikirim kalau adanya saya belum ini ya, makanya saya mau konfirmasi dulu sama teman-teman penyidik. Pak, berarti menegaskan Pak ini pemeriksaannya terkait dugaan kelalaian yang dilakukan Menteri terkait kerugian negara ya? Ya semua pasti kita klarifikasi. Mengenai ada aliran dana apa sebagainya, kita klarifikasi hari ini. Pencairan anggaran lalu kan disebutkan bahwa ada dugaan manipulasi yang dilakukan terkait proyek Bakti Kominfo ini. Nah, apakah dugaan manipulasi itu juga akan didalami pada semua informasi yang diperoleh dari semua hasil penyidikan, termasuk teman-teman dari media dan masyarakat, kita klarifikasi hari ini. Kalau dari pemeriksaan sebelumnya sebenarnya Pak Joni itu tahu nggak sih Pak? Dan juga saksi-saksi apakah ada pemeriksaan di luar dari ini karena disebutkan bahwa ada tokoh politik yang terlibat seperti itu Pak, bagaimana Pak? Saya belum lihat sampai ke arah sana ya. Yang kita lihat sekarang fokuskan adalah pemeriksaan pada hari ini. Ya. Kenapa yang bersangkutan kita panggil pada hari ini? Kemarin kita umumkan sama Jaksa Agung dan Kepala BPKP ya, hasil dari LHP teman-teman ahli BPKP. Nah itu kita sampaikan pada hari klarifikasi. Kenapa kerugiannya sebegitu besar? Masyarakat juga kaget kan? Yang awalnya disebut 1 triliun sekarang menjadi 8 triliun bahkan lebih. Nah ini yang perlu kita gali semua. Berarti soal anggaran ya Pak, soal bagaimana pencairan. hasil pemeriksaannya nanti kita kompres setelah dilakukan pemeriksaan.
Seperti apa nanti statusnya, nanti kita kompres lah. Artinya status hukum Nanti. Kira-kira selesai jam berapa Nanti Pak? ya. Ya biasanya kan jam 4 baru selesai. Ya kalau mungkin lebih cepat lebih bagus. Ya kalau lebih lama lagi juga lebih bagus bagi teman-teman pers ya. Sabar semuanya ya. Oke ya. Pak, berarti kalau dari pemeriksaan sebelumnya Pak Joni Plate ini mengetahui bahwa memang ada penyalahgunaan dana itu? Saya tidak mau menjawab iya. Tapi yang jelas hari ini kita periksa karena ada hasil pemeriksaan BPKP yang begitu signifikan kerugiannya. Sampai 8 triliun dari proyek yang cuma 10 triliun. Berarti di Bisa dalam, disimpulkan semua ya, teman-teman bisa nyimpulkan. didalami juga ya Pak soal pencairan anggaran yang 100% itu Pak? Ada kemungkinan tersangka? Pasti kami dalami semua. Ada kemungkinan penambahan tersangka? Kemungkinan itu pasti ya. Pasti ada kemungkinan ya. Ya udah ya. Dalam waktu dekat Oke kan ya. berarti? Hah? Dalam waktu Tunggu aja nih hasil pemeriksaan hari ini ya. Hari ini Pak ya? Hari ini kita tunggu. Terima kasih Pak. Iya, datang kan Pak? Sudah datang. Joni Plate gimana Teman-teman Pak ini nggak keadaannya saat ini nggak- Pak? Sehat ya Pak? Joni Plate keadaan saat ini sehat? Ya belum datang pasti kan saya sehat. Kondisinya? Kalau belum datang kan pasti sehat. Oh iya Pak, datangnya bawa berkas-berkas apa gitu atau Sama siapa Pak dia datangnya Pak? Biasanya orang datangnya ya disertai dimintain berkas atau berkasnya sudah ada. Apalagi kita sudah melakukan penggeledahan beberapa tempatnya. Bahkan hari ini juga dijadwalkan dilakukan penggeledahan. Di mana Pak berarti? Di mana itu Pak? Di mana Pak? Terkait Iya, BTS. Apakah di rumah Nanti saya sampaikan. Nanti Penggeledahannya tadi di mana Pak? Nanti setelah konferensi pers kita sampaikan semua. Penggeledahannya di mana Ya, Pak? kalau disampaikan hari ini nanti dia pada hilangin gimana? Pak tadi dia didampingi sama Ya udah gitu aja ya. Pak tadi didampingi lawyernya nggak Pak? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya reporter tribunnews.com, Rizky Sandi Saputra, sedang berada di rumah dinas, diduga di rumah dinas Menteri Kominfo atau Komunikasi dan Informatika RI atau Menkominfo, yakni Joni Plate di Kompleks Menteri, Jalan Widya Chandra 5 nomor 27, di mana dalam pantauan saya di lokasi rumah dinas dari Joni Plate ini sudah dipasangi garis bertuliskan Kejaksaan RI berwarna merah putih. Diketahui Menkominfo Joni Plate saat ini sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung RI atas dugaan tindak pidana korupsi proyek Best Transceiver Station atau BTS yang nilainya hingga triliunan rupiah. Namun hingga kini saya belum mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di dalam gitu, kondisi di dalam, karena memang kondisi rumah ini tertutup pagar dan hanya ada beberapa unit mobil yang terlihat begitu. Namun belum diketahui apakah di dalam memang sedang ada proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Negeri maksud saya, atau memang sudah selesai atau gimana belum diketahui. Dan kita di sini melihat garis Kejaksaan RI ini membentang gitu, menutup kedua pagar dari rumah Menteri Joni Plate. Ya, kalau kita lihat di sini hanya ada beberapa petugas yang berjaga di dalam. Ini saya mengintip dari pagar rumah dinas Joni Plate.
Berarti demikian belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam karena memang hingga kini penyidik kabarnya masih melakukan penggeledahan di dalam rumah dinas dari Menteri Johnny G. Plate. Ya, jadi mungkin itu Tribuners yang bisa disampaikan terkait kondisi terkini di depan rumah dinas dari Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny Gerard Plate selesai ditahan oleh Kejaksaan Negeri Republik Indonesia atau Nantikan informasi selengkapnya dan selanjutnya hanya di website berita tribunnews.com dan juga di akun Facebook tribunnews.com. Terima kasih. KTP yang bersangkutan. Berkas proyek ya Pak itu ya? Dokumen terkait proyek ya Pak ya itu ya Pak? Ada apa aja Pak? Ada terkait, ada dokumen setoran nggak sih Pak? Uang ya Pak itu ya Pak? Uang setoran bukan sih Pak? Apa itu uang apa sih Pak? Uang apa sih yang diamplop Pak? Mobilnya Pak Joni tadi yang datang. Itu STNK dia juga. Ini yang disita ya Pak ya? Iya Pak. Sita ya Pak ya? Pak Tumpal disita ya Pak ya? Mau diperiksa juga nih. Anjir. Gila kali. Ya Tribuners, jadi baru saja ada penggeledahan di depan gedung Pitsus Kejaksaan Agung. Yang digeledah adalah mobil pribadi dari Menkominfo Johnny G. Plate. Hari ini juga Johnny G. Plate sedang ada di dalam gedung Pitsus untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi Tower BTS. Nah, tadi pagi Tribuners, Johnny G. Plate sudah memenuhi panggilan tim penyidik pada pukul sekira 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga kini pemeriksaan terhadap Johnny G. Plate masih berlangsung. Dan barusan, sopir pribadi Johnny G. Plate juga terpantau digiring masuk ke dalam gedung Pitsus. Namun belum disampaikan lebih lanjut apakah untuk kepentingan pemeriksaan atau bukan. Dan dari geledah mobil pribadi Johnny G. Plate ini tadi Tribuners, terlihat tim penyidik menyita sejumlah dokumen. Di antaranya ada KTP,
Kemudian ada juga lembaran-lembaran dokumen dan juga ada amplop, namun tidak dirincikan apa isi dari amplop tersebut. Demikian update yang bisa disampaikan langsung dari Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com. Pak, katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Berapa triliun, Pak? Berapa triliun, Pak? Banyak banget Pak, 8 triliun. 500 juta Pak. Pak udah kaya, Pak. Pak 500. Johnny, yes, Pak. Pak, setoran rutinnya Pak ya. Dari anaknya Pak. Dari anak Latif ya Pak, setoran rutinnya Pak. Pak Johnny. Pak, warna rompinya cakep, Pak. Rompinya cakep, Pak. Kasih jalan. Buka jalan. Buka jalan. Ya, Tribunnews, jadi baru saja Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dan dia baru saja keluar dari gedung pidana khusus mengenakan rompi dan tangannya terbogol, Tribunnews. Dan sekarang dari Kejaksaan Agung akan melaksanakan konferensi pers terkait penetapan tersangka Johnny G. Plate. Sudah bisa dimulai. Kalau ini yang terjadi, bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya, selanjutnya kami serahkan pada Bapak Kapus Penkum. rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal-tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami, Kejaksaan punya kewajiban
punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Pemeriksaan daripada BPK yang kerugiannya sangat fantastis, sekitar 8 triliun lebih ya. Jadi ini perlu kami klarifikasi terhadap saksi dan para pelaku, termasuk para tersangka yang sudah kami tetapkan. Kapasitas Pak Menteri kesini sebagai apa ya Pak? Kapasitasnya hari ini baru sebagai saksi. Apakah nanti ke depan seperti apa, kita lihat hasil pemeriksaan hari ini. Bapak sipil Pak terkait materi pemeriksaan yang didalami terhadap materi pemeriksaan sudah saya sampaikan bahwa materi pemeriksaan ini karena kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dari LHP BPKP ya, ini perlu diklarifikasi kenapa kerugiannya begitu besar sampai 8 triliun lebih. Jadi ini perlu ya, karena ada dari perencanaan, dari pelaksanaan, dari evaluasi dan beberapa dianggap sebagai kegiatan yang fiktif. Ini harus kita lakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap orang-orang yang terkait dalam perkara ini. Adanya juga akan diperiksa hari ini Pak, berarti Pak. Adanya yang George itu akan diperiksa juga hari ini Pak. Saya jawab, yang 5 tersangka masih dalam proses penyidikan. Dalam waktu dekat kita sudah mulai tahap 2 ya. Mulai tahap 2 ya. Lalu adiknya juga nanti akan kita klarifikasi semua. hari ini Pak? Hari ini ada kita melakukan pemanggilan, tetapi kita tidak mau merilis, belum mau kita rilis karena yang bersangkutan belum datang. Biasanya jam 2 kita udah rilis. Kita yakinkan bahwa yang bersangkutan sudah datang baru kita rilis. Oke, berarti ada kemungkinan hari ini juga dipanggil. Ada beberapa yang kita panggil. Panggilannya udah dilayangkan belum Pak buat Gregorius? Iya. Udah dikirim kalau adanya saya belum ini yang makanya saya mau konfirmasi dulu sama teman-teman penyidik. Pak, berarti menegaskan Pak ini pemeriksaannya terkait dugaan kelalaian yang dilakukan Menteri terkait kerugian negara ya? Ya semua pasti kita klarifikasi. Mengenai ada aliran dana apa sebagainya, kita klarifikasi hari ini. Pencairan bulan anggaran lalu kan disebutkan bahwa ada dugaan manipulasi yang dilakukan terkait proyek Bakti Kominfo ini. Nah, apakah dugaan manipulasi itu juga akan didalami pada semua informasi yang diperoleh dari semua hasil penyidikan, termasuk teman-teman dari media dan masyarakat, kita klarifikasi hari ini. Kalau dari pemeriksaan sebelumnya sebenarnya Pak Joni itu tahu nggak sih Pak? Dan juga saksi-saksi apakah ada pemeriksaan di luar dari ini karena disebutkan bahwa ada tokoh politik yang terlibat seperti itu Pak, bagaimana Pak? Saya belum lihat sampai ke arah sana ya. Yang kita lihat sekarang fokuskan adalah pemeriksaan pada hari ini. Ya. Kenapa yang bersangkutan kita panggil pada hari ini? Kemarin kita umumkan sama Jaksa Agung dan Kepala BPKP ya, hasil dari LHP teman-teman ahli BPKP. Yang itu kita sampaikan pada hari klarifikasi. Kenapa kerugiannya sebegitu besar? Masyarakat juga kaget kan? Yang awalnya disebut 1 triliun sekarang menjadi 8 triliun bahkan lebih. Nah ini yang perlu kita gali semua. berarti soal anggaran ya Pak, soal bagaimana pencairan. hasil pemeriksaannya nanti kita kompres setelah dilakukan pemeriksaan. Seperti apa nanti statusnya nanti kita kompres setelah. Artinya status hukum Pak. Nanti. Kira-kira selesai jam berapa Nanti, Pak? ya. Ya biasanya kan jam 4 baru selesai. Ya kalau mungkin lebih cepat lebih bagus. Ya kalau lebih lama lagi juga lebih bagus bagi teman-teman pers ya. Sabar semuanya ya. Oke ya. Pak, berarti kalau dari pemeriksaan sebelumnya Pak Joni Pratedi mengetahui bahwa memang ada penyalahgunaan dana itu? Saya tidak mau menjawab iya. Tapi yang jelas hari ini kita periksa karena ada hasil pemeriksaan BPKP yang begitu signifikan kerugiannya. Sampai 8 triliun dari proyek yang cuma 10 triliun. Berarti di Bisa disimpulkan semua ya, teman-teman bisa nyimpulkan. dalami juga ya Pak soal pencairan anggaran yang 100% itu Pak. Ada kemungkinan tersangka Pasti kami dalami semua. ada kemungkinan penambahan tersangka Pak? Kemungkinan itu pasti ya. Pasti ada kemungkinan ya. Ya udah ya. Dalam waktu dekat Oke, Pak ya. berarti? Hah? Dalam waktu Tunggu aja nih hasil pemeriksaan hari ini ya. Hari ini Pak ya? Hari ini kita tunggu. Terima kasih Pak. Tapi ini datang nggak nih Pak? Sudah datang. Joni Plate gimana Teman-teman Pak ini enggak keadaannya saat ini Pak? Sehat nggak Pak? Joni Plate keadaan saat ini sehat? Ya belum datang pasti Kondisinya? kan saya sehat. Kondisinya? Kalau boleh datang kan pasti sehat. Oh iya Pak, datangnya bawa berkas-berkas apa gitu atau Sama siapa Pak dia datangnya Pak? Biasanya orang datangnya ya disertai dimintain berkas atau berkasnya sudah ada. Apalagi kita sudah melakukan penggeledahan beberapa tempatnya. Bahkan hari ini juga dijadwalkan dilakukan penggeledahan. Di mana Pak berarti? Di mana itu Pak? Di mana Pak? Terkait BTS. Apakah di rumah Nanti saya sampaikan. Pak, Nanti dia kami di mana Pak? Nanti setelah konferensi pers kita sampaikan semua. Penggeledahannya di mana Pak? Kalau disampaikan hari ini nanti semua pada hilangin gimana? Pak tadi dia didampingi sama Ya udah gitu aja ya. Pak tadi didampingi lawyernya nggak Pak? Terima kasih. Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya reporter tribunnews.com, Rizky Sani Saputra, sedang berada di rumah dinas, diduga di rumah dinas Menteri Kominfo atau Komunikasi dan Informatika RI,
atau Menkominfo, yakni Joni Plate di Kompleks Menteri, Jalan Widya Chandra 5 nomor 27, di mana dalam pantauan saya di lokasi rumah dinas dari Joni Plate ini sudah dipasangi garis bertuliskan Kejaksaan RI berwarna merah putih. Diketahui Menkominfo Joni Plate saat ini sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung RI atas dugaan tindak pidana korupsi proyek Best Transceiver Station atau BTS yang nilainya hingga triliunan rupiah. Namun hingga kini saya belum mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di dalam kondisi di dalam, karena memang kondisi rumah ini tertutup pagar dan hanya ada beberapa unit mobil yang terlihat Namun belum diketahui apakah di dalam memang sedang ada proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Negeri maksud saya, atau memang sudah selesai atau gimana belum diketahui. Dan kita di sini melihat garis Kejaksaan RI ini membentang menutup kedua pagar dari rumah Menteri Joni Plate. Ya, kalau kita lihat di sini hanya ada beberapa petugas yang berjaga di dalam. Ini saya mengintip dari pagar rumah dinas Joni Plate. Demikian belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam, karena memang hingga kini penyidik kabarnya masih melakukan penggeledahan di dalam rumah dinas dari Menteri Joni J. Plate. Ya, jadi mungkin itu Tribuners yang bisa disampaikan terkait kondisi terkini di depan rumah dinas dari Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Joni Gerard Plate, selesai ditahan oleh Kejaksaan Negeri Republik Indonesia atau Nantikan informasi selengkapnya dan selanjutnya hanya di website beritatribunnews.com dan juga di akun Facebook tribunnews.com. Terima kasih.
KTP yang bersangkutan. Berkas proyek ya Pak itu ya? Dokumen terkait proyek ya Pak ya itu ya Pak? Ada apa aja Pak? Ada terkait, ada dokumen setoran nggak sih Pak? Uangnya Pak itu ya Pak? Uang setoran bukan sih Pak? Apa itu uang apa sih Pak? Uang apa sih yang di amplop Pak? Mobilnya Pak Joni tadi yang datang? Itu STNK dia juga. Ini yang disita ya Pak ya? Iya Pak. Sita ya Pak ya? Pak Tumpal disita ya Pak ya? Supirnya. Mau diperiksa juga nih. Anjir. Gila kali. Ya Tribuners, jadi baru saja ada penggeledahan di depan gedung Pitsus Kejaksaan Agung. Yang digeledah adalah mobil pribadi dari Menkominfo Johnny G. Plate. Hari ini juga Johnny G. Plate sedang ada di dalam gedung Pitsus untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi Tower BTS. Nah, tadi pagi Tribuners, Johnny G. Plate sudah memenuhi panggilan tim penyidik pada pukul sekira 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga kini pemeriksaan terhadap Johnny G. Plate masih berlangsung. Dan barusan, sopir pribadi Johnny G. Plate juga terpantau digiring masuk ke dalam gedung Pitsus. Namun belum disampaikan lebih lanjut apakah untuk kepentingan pemeriksaan atau bukan. Dan dari geledah mobil pribadi Johnny G. Plate ini tadi Tribuners, terlihat tim penyidik menyita sejumlah dokumen. Di antaranya ada KTP, kemudian ada juga lembaran-lembaran dokumen, dan juga ada amplop, namun tidak dirincikan apa isi dari amplop tersebut. Demikian update yang bisa disampaikan langsung dari Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com. Pak, katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Berapa triliun Pak? Berapa triliun Pak? Banyak banget Pak, 8 triliun. 500 juta Pak. Pak udah kaya Pak. Pak 500. Johnny, yes Pak. Pak setoran rutinnya Pak ya. Dari anaknya Pak. Dari anak Latif ya Pak, setoran rutinnya Pak. Pak Johnny. Pak, warna rompinya cakep Pak. Rompinya cakep Pak. Kasih jalan, buka jalan. Buka jalan. Ya, Tribuners, jadi baru saja Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dan dia baru saja keluar dari gedung pidana khusus mengenakan rompi dan tangannya terbogol, Tribuners. Dan sekarang dari Kejaksaan Agung akan melaksanakan konferensi pers terkait penetapan tersangka Johnny G. Plate.
Sudah bisa dimulai. Kalau ini yang terkait bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya, selanjutnya kami serahkan pada Bapak Kapus Penkum. rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan suatu penyidikan. Kami, Kejaksaan, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Pemeriksaan daripada BPK yang kerugiannya sangat fantastik, sekitar 8 triliun lebih ya. Jadi ini perlu kami klarifikasi terhadap saksi dan para pelaku, termasuk para tersangka yang sudah kami tetapkan. Kapasitas Pak Menteri kesini sebagai apa ya Pak? Kapasitasnya hari ini baru sebagai saksi. Apakah nanti ke depan seperti apa, kita lihat hasil pemeriksaan hari ini. Pak, Bapak izin Pak, terkait materi pemeriksaan yang didalami terhadap materi pemeriksaan sudah saya sampaikan bahwa materi pemeriksaan ini karena kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dari LHP BPKP ya, ini perlu diklarifikasi kenapa kerugiannya begitu besar sampai 8 triliun lebih. Jadi ini perlu ya, karena ada dari perencanaan, dari pelaksanaan, evaluasi dan beberapa dianggap sebagai kegiatan yang fiktif. Ini harus kita lakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap orang-orang yang terkait dalam perkara ini. Adanya juga akan diperiksa hari ini Pak, berarti Pak? Adanya yang George itu akan diperiksa juga hari ini Pak? Saya jawab, yang 5 tersangka masih dalam proses penyidikan. Dalam waktu dekat kita sudah memulai tahap 2 ya. Mulai tahap 2 ya. Lalu adiknya juga nanti akan kita klarifikasi semua. Hari ini Pak? Hari ini ada kita melakukan pemanggilan, tetapi kita tidak mau merilis, belum mau kita rilis karena yang bersangkutan belum datang. Biasanya jam 2 kita udah rilis. Kita yakinkan bahwa yang bersangkutan sudah datang baru kita rilis. Oke, berarti ada kemungkinan hari ini juga dipanggil. Ada beberapa yang kita panggil. Panggilannya udah dilayangkan belum Pak buat Gregorius? Iya. Udah dikirim kalau adanya saya belum ini, makanya saya mau konfirmasi dulu sama teman-teman penyidik. Pak, berarti menegaskan Pak ini pemeriksaannya terkait dugaan kelalaian yang dilakukan Menteri terkait kerugian negara ya? Ya semua pasti kita klarifikasi. Mengenai ada aliran dana apa sebagainya, kita klarifikasi hari ini. Pencairan anggaran lalu kan disebutkan bahwa ada dugaan manipulasi yang dilakukan terkait proyek
bakti kominfo ini. Nah, apakah dugaan manipulasi itu juga akan didalami kepada semua informasi yang diperoleh dari semua hasil penyidikan, termasuk teman-teman dari media dan masyarakat, kita klarifikasi hari ini. Kalau dari pemeriksaan sebelumnya sebenarnya Pak Joni itu tahu nggak sih Pak? Dan juga saksi-saksi apakah ada pemeriksaan di luar dari ini karena disebutkan bahwa ada tokoh politik yang terlibat seperti itu Pak, bagaimana Pak? Saya belum lihat sampai ke arah sana ya. Yang kita lihat sekarang fokuskan adalah pemeriksaan pada hari ini. Ya. Kenapa yang bersangkutan kita panggil pada hari ini? Kemarin kita umumkan sama Jaksa Agung dan Kepala BPKP ya, hasil dari LHP teman-teman ahli BPKP. Yang itu kita sampaikan pada hari klarifikasi. Kenapa kerugiannya sebegitu besar? Masyarakat juga kaget kan? Yang awalnya disebut 1 triliun sekarang menjadi 8 triliun bahkan lebih. Nah ini yang perlu kita gali semua. Berarti soal anggaran ya Pak, soal bagaimana pencairan. hasil pemeriksaannya nanti kita kompres setelah dilakukan pemeriksaan. Seperti apa nanti statusnya nanti kita kompres setelah. Artinya status hukum Pak. Nanti. Kira-kira selesai jam berapa Nanti, Pak? ya. Ya biasanya kan jam 4 baru selesai. Ya kalau mungkin lebih cepat lebih bagus. Ya kalau lebih lama lagi juga lebih bagus bagi teman-teman pers ya. Sabar semuanya ya. Oke ya. Pak, berarti kalau dari pemeriksaan sebelumnya Pak Joni Plate ini mengetahui bahwa memang ada penyalahgunaan dana itu? Saya tidak mau menjawab iya. Tapi yang jelas hari ini kita periksa karena ada hasil pemeriksaan BPKP yang begitu signifikan kerugiannya. Sampai 8 triliun dari proyek yang cuma 10 triliun. Berarti Bisa disimpulkan semua ya, teman-teman bisa menyimpulkan. didalami juga ya Pak soal pencairan anggaran yang 100% itu Pak? Ada kemungkinan tersangka Pasti kami dalami semua. Ada kemungkinan penambahan tersangka Kemungkinan itu pasti ya. Pasti ada kemungkinan ya. Ya udah ya. Dalam waktu dekat Oke, Pak ya. berarti? Hah? Dalam waktu Tunggu dekat. aja nih hasil pemeriksaan hari ini ya. Hari ini Pak ya? Hari ini kita tunggu. Terima kasih Pak. Tapi udah datang nggak nih, Pak? Sudah datang. Joni Plate gimana Pak keadaannya saat ini Pak? Sehat nggak Pak? Joni Plate keadaan saat ini sehat? Ya belum datang pasti Kondisinya- kan saya sehat. Kondisinya? Kalau boleh datang kan pasti sehat. Oh iya Pak, datangnya bawa berkas-berkas apa gitu atau Sama siapa Pak dia datangnya Pak? Biasanya orang datangnya ya disertai dimintain berkas atau berkasnya sudah ada. Apalagi kita sudah melakukan penggeledahan beberapa tempatnya. Bahkan hari ini juga dijadwalkan dilakukan penggeledahan. Di mana Pak berarti? Di mana itu Pak? Di mana Pak? terkait BTS? Apakah di rumah Nanti saya sampaikan. Nanti, Penggeledahannya kami di mana Pak? nanti setelah konferensi pers kita sampaikan semua. Penggeledahannya di mana Pak? Kalau disampaikan hari ini nanti semua pada hilangin gimana? Pak tadi dia didampingi sama Ya udah gitu aja ya. Pak tadi didampingi lawyernya nggak Pak? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya reporter tribunnews.com, Rizky Sandi Saputra, sedang berada di rumah dinas, diduga di rumah dinas Menteri Kominfo atau Komunikasi dan Informatika RI atau Menkominfo, yakni Joni Plate di Kompleks Menteri, Jalan Widya Chandra 5 nomor 27, di mana dalam pantauan saya di lokasi rumah dinas dari Joni Plate ini sudah dipasangi garis bertuliskan Kejaksaan RI berwarna merah putih. Diketahui Menkominfo Joni Plate saat ini sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung RI atas dugaan tindak pidana korupsi proyek Best Transceiver Station atau BTS yang nilainya hingga triliunan rupiah. Namun hingga kini saya belum mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di dalam gitu, kondisi di dalam, karena memang kondisi rumah ini tertutup pagar dan hanya ada beberapa unit mobil yang terlihat begitu. Namun belum diketahui apakah di dalam memang sedang ada proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Negeri maksud saya, atau memang sudah selesai atau gimana belum diketahui. Dan kita di sini melihat garis Kejaksaan RI ini membentang gitu, menutup kedua pagar dari rumah Menteri Joni Plate.
Ya kalau kita lihat di sini hanya ada beberapa petugas yang berjaga di dalam. Ini saya mengintip dari pagar rumah dinas Johnny Plate. Demikian belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam karena memang hingga kini penyidik kabarnya masih melakukan penggeledahan di dalam rumah dinas dari Menteri Johnny J. Plate. Ya, jadi mungkin itu Tribuners yang bisa disampaikan terkait kondisi terkini di depan rumah dinas dari Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny Gerard Plate, selesai ditahan oleh Kejaksaan Negeri Republik Indonesia atau Nantikan informasi selengkapnya dan selanjutnya hanya di website berita tribunnews.com dan juga di akun Facebook tribunnews.com. Terima kasih. KTP yang bersangkutan. Berkas proyek ya Pak itu ya? Dokumen terkait proyek ya Pak ya itu ya Pak? Ada apa aja Pak? Ada terkait, ada dokumen setoran nggak sih Pak? Uang ya Pak itu ya Pak? Uang setoran bukan sih Pak? Apa itu uang apa sih Pak? Uang apa sih yang diamplop Pak? Mobilnya Pak Joni tadi yang datang? Itu STNK dia juga. Ini yang disita ya Pak ya? Iya Pak. Sita ya Pak ya? Pak Tumpal disita ya Pak ya? Mau diperiksa juga nih. Anjir.
Gila kali. Ya Tribuners, jadi baru saja ada penggeledahan di depan gedung Pitsus Kejaksaan Agung. Yang digeledah adalah mobil pribadi dari Menkominfo Johnny G. Plate. Hari ini juga Johnny G. Plate sedang ada di dalam gedung Pitsus untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi Tower BTS. Nah, tadi pagi Tribuners, Johnny G. Plate sudah memenuhi panggilan tim penyidik pada pukul sekira 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga kini pemeriksaan terhadap Johnny G. Plate masih berlangsung, dan barusan sopir pribadi Johnny G. Plate juga terpantau digiring masuk ke dalam gedung Pitsus, namun belum disampaikan lebih lanjut apakah untuk kepentingan pemeriksaan atau bukan. Dan dari geledah mobil pribadi Johnny G. Plate ini tadi Tribuners, terlihat tim penyidik menyita sejumlah dokumen, diantaranya ada KTP, kemudian ada juga lembaran-lembaran dokumen, dan juga ada amplop, namun tidak dirincikan apa isi dari amplop tersebut. Demikian update yang bisa disampaikan langsung dari Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com. Pak, katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Berapa triliun, Pak? Berapa triliun, Pak? Banyak banget Pak, 8 triliun. 500 juta Pak. Pak udah kaya, Pak. Pak 500. Johnny, yes, Pak. Pak, setoran rutinnya Pak ya. Dari anaknya Pak. Dari anak Latif ya Pak, setoran rutinnya Pak. Pak Johnny. Pak, warna rompinya cakep, Pak. Rompinya cakep, Pak. Kasih jalan, buka jalan. Buka jalan. Ya, Tribuners, jadi baru saja Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka, dan dia baru saja keluar dari gedung pidana khusus mengenakan rompi dan tangannya terbogol, Tribuners. Dan sekarang dari Kejaksaan Agung akan melaksanakan konferensi pers terkait penetapan tersangka Johnny G. Plate. Sudah bisa dimulai. Kalau ini yang terjadi, bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan dengan hasil
penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya, selanjutnya kami serahkan pada Bapak Kapus Penkum. Rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami, Kejaksaan, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Pemeriksaan daripada BPK yang kerugiannya sangat fantastis, sekitar 8 triliun lebih ya. Jadi ini perlu kami klarifikasi terhadap saksi dan para pelaku, termasuk para tersangka yang sudah kami tetapkan. Kapasitas Pak Menteri kesini sebagai apa ya Pak? Kapasitasnya hari ini baru sebagai saksi. Apakah nanti ke depan seperti apa, kita lihat hasil pemeriksaan hari ini. Pak, Bapak izin Pak terkait materi pemeriksaan yang didalami terhadap materi pemeriksaan sudah saya sampaikan bahwa materi pemeriksaan ini karena kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dari LHP BPKP ya, ini perlu diklarifikasi kenapa kerugiannya begitu besar sampai 8 triliun lebih. Jadi ini perlu ya, karena ada dari perencanaan, dari pelaksanaan, evaluasi dan beberapa dianggap sebagai kegiatan yang fiktif. Ini harus kita lakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap orang-orang yang terkait dalam perkara ini. Adanya juga akan diperiksa hari ini Pak, berarti Pak? Adanya yang George itu akan diperiksa juga hari ini Pak? Saya jawab, yang 5 tersangka masih dalam proses penyidikan. Dalam waktu dekat kita sudah mulai tahap 2 ya. Mulai tahap 2 ya. Lalu adiknya juga nanti akan kita klarifikasi semua. Hari ini Pak? Hari ini ada kita melakukan pemanggilan, tetapi kita tidak mau merilis, belum mau kita rilis karena yang bersangkutan belum datang. Biasanya jam 2 kita udah rilis. Kita yakinkan bahwa yang bersangkutan sudah datang baru kita rilis. Oke, berarti ada kemungkinan hari ini juga dipanggil. Ada beberapa yang kita panggil. Panggilannya dilayangkan belum Pak buat Gregorius? Iya. Udah dikirim kalau untuk adanya saya belum ini ya, makanya saya mau konfirmasi dulu sama teman-teman penyidik. Pak, berarti menegaskan Pak ini pemeriksaannya terkait dugaan kelalaian yang dilakukan Menteri terkait kerugian negara ya? Ya semua pasti kita klarifikasi. Mengenai ada aliran dana apa sebagainya, kita klarifikasi hari ini. Pencairan anggaran anggaran lalu kan disebutkan bahwa ada dugaan manipulasi yang dilakukan terkait proyek Bakti Kominfo ini. Nah, apakah dugaan manipulasi itu juga akan didalami pada semua informasi yang diperoleh dari semua hasil penyidikan, termasuk teman-teman dari media dan masyarakat, kita klarifikasi hari ini. Kalau dari pemeriksaan sebelumnya sebenarnya Pak Joni itu tahu nggak sih Pak? Dan juga saksi-saksi apakah ada pemeriksaan di luar dari ini karena disebutkan bahwa ada tokoh politik yang terlibat seperti itu Pak, bagaimana Pak? Saya belum lihat sampai ke arah sana ya. Yang kita lihat sekarang fokuskan adalah pemeriksaan pada hari ini. Ya. Kenapa yang bersangkutan kita panggil pada hari ini? Kemarin kita umumkan sama Jaksa Agung dan Kepala BPKP ya, hasil dari LHP teman-teman ahli BPKP. Yang itu kita sampaikan pada hari klarifikasi. Kenapa kerugiannya sebegitu besar? Masyarakat juga kaget kan? Yang awalnya disebut 1 triliun sekarang menjadi 8 triliun bahkan lebih. Nah ini yang perlu kita gali semua. Berarti soal anggaran ya Pak, soal bagaimana hasil pemeriksaannya nanti kita kompres setelah dilakukan pemeriksaan. Seperti apa nanti statusnya nanti kita kompres setelah. Artinya satu suku nanti. Kira-kira selesai jam berapa nanti, Pak? Ya. Ya biasanya kan jam 4 baru selesai. Ya kalau mungkin lebih cepat lebih bagus. Ya kalau lebih lama lagi juga lebih bagus bagi teman-teman pers ya. Sabar semuanya ya. Oke ya. Pak, berarti kalau dari pemeriksaan sebelumnya Pak Joni Pratedi mengetahui bahwa memang ada penyalahgunaan dana itu? Saya tidak mau menjawab ya. Tapi yang jelas hari ini kita periksa karena ada hasil pemeriksaan BPKP yang begitu signifikan kerugiannya sampai 8 triliun dari proyek yang cuma 10 triliun. Berarti bisa disimpulkan semua ya, teman-teman bisa menyimpulkan. Didalami juga ya Pak soal pencairan anggaran yang 100% itu Pak? Ada kemungkinan tersangka. Pasti kami dalami semua.
Ada kemungkinan penambahan tersangka? Kemungkinan itu pasti ya. Pasti ada kemungkinan. Ya udah ya. Dalam waktu dekat Oke. Pak berarti? Hah? Dalam waktu Tunggu dekat. aja nih hasil pemeriksaan hari ini ya. Hari ini Pak ya? Hari ini kita tunggu. Terima kasih Pak. Tapi udah datang nggak nih, Pak? Sudah datang. Joni G Plate gimana Teman-teman Pak ini keadaannya enggak. saat ini Pak? Sehat nggak Pak? Joni G Plate keadaan saat ini sehat? Ya belum datang pasti Kondisinya- kan saya sehat. Kondisinya? Kalau boleh datang kan pasti sehat. Oh iya Pak, datangnya bawa berkas-berkas apa gitu atau Sama siapa Pak dia datangnya Pak? Biasanya orang datang ya disertai dimintain berkas atau berkasnya sudah ada. Apalagi kita sudah melakukan penggeledahan beberapa tempatnya. Bahkan hari ini juga dijadwalkan dilakukan penggeledahan. Di mana Pak berarti? Di mana itu Pak? Di mana Pak? Terkait BTS. Apakah di rumah Nanti saya sampaikan. Nanti, Penggeledahannya tadi di mana Pak? nanti setelah konferensi pers kita sampaikan semua. Penggeledahannya di mana Pak? Kalau disampaikan hari ini nanti semua pada hilangin gimana? Pak tadi dia didampingi sama Ya udah gitu aja ya. Pak tadi didampingi lawyernya nggak Pak? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya reporter tribunnews.com, Rizky Sandi Saputra, sedang berada di rumah dinas, diduga di rumah dinas Menteri Kominfo atau Komunikasi dan Informatika RI atau Menkominfo, yakni Joni Plate di Kompleks Menteri, Jalan Widya Chandra 5 nomor 27, di mana dalam pantauan saya di lokasi rumah dinas dari Joni Plate ini sudah dipasangi garis bertuliskan Kejaksaan RI berwarna merah putih. Diketahui Menkominfo Joni Plate saat ini sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung RI atas dugaan tindak pidana korupsi proyek Best Transceiver Station atau BTS yang nilainya hingga triliunan rupiah. Namun hingga kini saya belum mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di dalam gitu, kondisi di dalam, karena memang kondisi rumah ini tertutup pagar dan hanya ada beberapa unit mobil yang terlihat begitu. Namun belum diketahui apakah di dalam memang sedang ada proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Negeri maksud saya, atau memang sudah selesai atau gimana belum diketahui. Dan kita di sini melihat garis Kejaksaan RI ini membentang gitu, menutup kedua pagar dari rumah Menteri Joni Plate. Ya, kalau kita lihat di sini hanya ada beberapa petugas yang berjaga di dalam. Ini saya mengintip dari pagar rumah dinas Joni Plate. Seperti demikian, belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam, karena memang hingga kini penyidik kabarnya masih melakukan penggeledahan di dalam rumah dinas dari Menteri Joni J. Plate. Tadi ada yang ditutup.
Iya. Ya, jadi mungkin itu Tribuners yang bisa disampaikan terkait kondisi terkini di depan rumah dinas dari Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate, selesai ditahan oleh Kejaksaan Negeri Republik Indonesia atau Nantikan informasi selengkapnya dan selanjutnya hanya di website beritatribunnews.com dan juga di akun Facebook tribunnews.com. Terima kasih. KTP yang bersangkutan. Berkas proyek ya Pak itu ya? Dokumen terkait proyek ya Pak ya itu ya Pak? Ada apa aja Pak? Ada terkait, ada dokumen setoran nggak sih Pak? Uang ya Pak itu ya Pak? Uang setoran bukan sih Pak? Apa itu uang apa sih Pak? Uang apa sih yang di amplop Pak? Mobilnya Pak Joni tadi yang datang kan? Itu STNK dia juga. Ini yang disita ya Pak ya? Ya Pak. Sita ya Pak ya? Pak Tumpal disita ya Pak ya? Mau diperiksa juga nih. Anjir. Gila kali. Ya Tribuners, jadi baru saja ada penggeledahan di depan gedung Pitsus Kejaksaan Agung. Yang digeledah adalah mobil pribadi dari Menkominfo Johnny G. Plate. Hari ini juga Johnny G. Plate sedang ada di dalam gedung Pitsus untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi Tower BTS. Nah, tadi pagi Tribuners, Johnny G. Plate sudah memenuhi panggilan tim penyidik pada pukul sekira 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga kini pemeriksaan terhadap Johnny G. Plate masih berlangsung dan barusan sopir pribadi Johnny G. Plate juga terpantau digiring masuk ke dalam gedung Pitsus, namun belum disampaikan lebih lanjut apakah untuk kepentingan pemeriksaan atau bukan. Dan dari geledah mobil pribadi Johnny G. Plate ini tadi Tribuners terlihat tim penyidik menyita sejumlah dokumen, diantaranya ada KTP, kemudian ada juga lembaran-lembaran dokumen dan juga ada amplop, namun tidak dirincikan apa isi dari amplop tersebut. Demikian update yang bisa disampaikan langsung dari Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com. Pak, katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Berapa triliun Pak? Berapa triliun Pak? Banyak banget Pak, 8 triliun. 500 juta Pak.
Udah kaya, Pak. Pak 500. Johnny, yes, Pak. Pak setoran rutinnya Pak ya. Dari anaknya Pak. Dari anak Latif ya Pak, setoran rutinnya Pak. Pak Joni. Pak, warna rompinya cakep, Pak. Rompinya cakep, Pak. Kasih jalan. Buka jalan. Buka jalan. Ya, Tribuners, jadi baru saja Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dan dia baru saja keluar dari gedung pidana khusus mengenakan rompi dan tangannya terbogol, Tribuners. Dan sekarang dari Kejaksaan Agung akan melaksanakan konferensi pers terkait penetapan tersangka Johnny G. Plate. Sudah bisa dimulai. Kalau ini yang tertib. Yang bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya, selanjutnya kami serahkan pada Bapak Kapus Penkum. Rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami, Kejaksaan, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Pemeriksaan daripada BPK yang kerugiannya sangat fantastik, sekitar 8 triliun lebih ya. Jadi ini perlu kami klarifikasi terhadap saksi dan para pelaku, termasuk para tersangka yang sudah kami tetapkan. Kapasitas Pak Menteri kesini sebagai apa ya Pak? Kapasitasnya hari ini baru sebagai saksi. Apakah nanti ke depan seperti apa, kita lihat hasil pemeriksaan hari ini. Bapak terkait materi pemeriksaan yang didalami terhadap materi pemeriksaan sudah saya sampaikan bahwa materi pemeriksaan ini karena kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dari LHP BPKP ya,
Ini perlu diklarifikasi. Kenapa kerugiannya begitu besar sampai 8 triliun lebih? Jadi ini perlu ya, karena ada dari perencanaan, dari pelaksanaan, dari evaluasi dan beberapa dianggap sebagai kegiatan yang fiktif. Ini harus kita lakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap orang-orang yang terkait dalam perkara ini. Adanya juga akan diperiksa hari ini Pak, berarti Pak. Adanya yang George itu akan diperiksa juga hari ini Pak. Saya jawab, yang 5 tersangka masih dalam proses penyidikan. Dalam waktu dekat kita sudah mulai tahap 2 ya. Mulai tahap 2 ya. Aduh adiknya juga nanti akan kita klarifikasi semua. Hari ini, Pak. Hari ini ada kita melakukan pemanggilan, tetapi kita tidak mau merilis, belum mau kita rilis karena yang bersangkutan belum datang. Biasanya jam 2 kita udah rilis. Kita yakinkan bahwa yang bersangkutan sudah datang baru kita rilis. Oke, berarti ada kemungkinan hari ini juga dipanggil. Ada beberapa yang kita panggil. Panggilannya dilayangkan belum Pak buat Gregorius? Iya. Udah dikirim Kalau untuk suratnya? adanya saya belum ini ya, makanya saya mau konfirmasi dulu sama teman-teman penyidik. Pak, berarti menegaskan Pak ini pemeriksaannya terkait dugaan kelalaian yang dilakukan Menteri terkait kerugian negara ya? Ya semua pasti kita klarifikasi. Mengenai ada aliran dana apa sebagainya, kita klarifikasi hari ini. Pencairan Bulan anggaran lalu kan disebutkan bahwa ada dugaan manipulasi yang dilakukan terkait proyek Bakti Kominfo ini. Nah, apakah dugaan manipulasi itu juga akan didalami pada Semua informasi yang diperoleh dari semua hasil penyidikan, termasuk teman-teman dari media dan masyarakat, kita klarifikasi hari ini. Kalau dari pemeriksaan sebelumnya sebenarnya Pak Joni itu tahu nggak sih Pak? Dan juga saksi-saksi apakah ada pemeriksaan di luar dari ini karena disebutkan bahwa ada tokoh politik yang terlibat seperti itu Pak, bagaimana Pak? Saya belum lihat sampai ke arah sana ya. Yang kita lihat sekarang fokuskan adalah pemeriksaan pada hari ini. Ya. Kenapa yang bersangkutan kita panggil pada hari ini? Kemarin kita umumkan sama Jaksa Agung dan Kepala BPKP ya, hasil dari LHP teman-teman ahli BPKP. Yang itu kita sampaikan pada hari klarifikasi. Kenapa kerugiannya sebegitu besar? Masyarakat juga kaget kan? Yang awalnya disebut 1 triliun sekarang menjadi 8 triliun bahkan lebih. Nah ini yang perlu kita gali semua. berarti soal anggaran ya Pak, soal Bagaimana pencairan. hasil pemeriksaannya nanti kita kompres setelah dilakukan pemeriksaan. Seperti apa nanti statusnya nanti kita kompres setelah. Artinya satu suku Nanti. Kira-kira selesai jam berapa Nanti Pak? ya. Ya biasanya kan jam 4 baru selesai. Ya kalau mungkin lebih cepat lebih bagus. Ya kalau lebih lama lagi juga lebih bagus bagi teman-teman pers ya. Sabar semuanya ya. Oke ya. Pak, berarti kalau dari pemeriksaan sebelumnya Pak Joni Pratedi mengetahui bahwa memang ada penyalahgunaan dana itu? Saya tidak mau menjawab ya. Tapi yang jelas hari ini kita periksa karena ada hasil pemeriksaan BPKP yang begitu signifikan kerugiannya. Sampai 8 triliun dari proyek yang cuma 10 triliun. Berarti Bisa disimpulkan semua ya, teman-teman bisa nyimpulkan. didalami juga ya Pak soal pencairan anggaran yang 100% itu Pak? Ada kemungkinan tersangka Pasti kami dalami semua. ada kemungkinan penambahan tersangka Kemungkinan itu pasti ya. Pasti ada kemungkinan ya. Ya udah ya. Dalam waktu dekat Oke Pak ya. berarti? Hah? Dalam waktu Tunggu aja nih hasil pemeriksaan hari ini ya. Hari ini Pak ya? Hari ini kita tunggu. Terima kasih Pak. Iya, datang kan Pak? Sudah datang. Joni Plate gimana Teman-teman Pak ini enggak keadaannya saat ini Pak? Sehat nggak Pak? Joni Plate keadaan saat ini sehat? Ya belum datang pasti Kondisinya- kan saya sehat. Kondisinya Kalau boleh datang kan pasti sehat. Oh iya Pak, datangnya bawa berkas-berkas apa gitu atau sama siapa Pak dia datangnya Pak? Biasanya orang datangnya ya disertai dimintain berkas atau berkasnya sudah ada. Apalagi kita sudah melakukan penggeledahan beberapa tempatnya. Bahkan hari ini juga dijadwalkan dilakukan penggeledahan. Di mana Pak berarti? Di mana itu Pak? Di mana Pak? Terkait BTS. Apakah di rumah Nanti saya sampaikan. Nanti, Tadi di mana Pak? nanti setelah konferensi pers kita sampaikan semua. Penggeledahannya di mana Pak? Kalau disampaikan hari ini nanti dia- semua pada hilangin mana? Pak tadi dia didampingi sama Ya udah gitu aja ya. Pak tadi didampingi lawyernya nggak Pak? Terima kasih. Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya reporter tribunnews.com, Rizky Sandi Saputra, sedang berada di rumah dinas, diduga di rumah dinas Menteri Kominfo atau Komunikasi dan Informatika RI atau Menkominfo, yakni Joni Plate di Kompleks Menteri, Jalan Widya Chandra 5 nomor 27, di mana dalam pantauan saya di lokasi rumah dinas dari Joni Plate ini sudah dipasangi garis bertuliskan Kejaksaan RI berwarna merah putih. Diketahui Menkominfo Joni Plate saat ini sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung RI atas dugaan tindak pidana korupsi proyek Base Transceiver Station atau BTS
yang nilainya hingga triliunan rupiah. Namun hingga kini saya belum mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di dalam gitu, kondisi di dalam, karena memang kondisi rumah ini tertutup pagar, dan hanya ada beberapa unit mobil yang terlihat begitu. Namun belum diketahui apakah di dalam memang sedang ada proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Negeri maksud saya, atau memang sudah selesai atau gimana, belum diketahui. Dan kita di sini melihat garis Kejaksaan RI ini membentang begitu, menutup kedua pagar dari rumah Menteri Johnny Plate. Ya, kalau kita lihat di sini hanya ada beberapa petugas yang berjaga di dalam. Ini saya mengintip dari pagar rumah dinas Johnny Plate. Jalan dia dari sana loh. Dia nggak lihat Belum ini dari dalam. Oh no, yang ada orang makan. Yang ada orang makan loh. Naikin deh. Gue naikin ngejeplak deh. Aing apa itu? Jatuh luna. Bagus, gambarnya. Ya, ini dagingnya. Iya. Ada lu? Hah? Hah? Belum ada. Ada yang ngomong nggak ya? Ada kasih ini. Bang, apa aja bang? Apa aja?
Demikian belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam karena memang hingga kini penyidik kabarnya masih melakukan penggeledahan di dalam rumah dinas dari Menteri Johnny G. Plate. Ya, jadi mungkin itu Tribuners yang bisa disampaikan terkait kondisi terkini di depan rumah dinas dari Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny Gerard Plate selesai ditahan oleh Kejaksaan Negeri Republik Indonesia atau Nantikan informasi selengkapnya dan selanjutnya hanya di website beritatribunnews.com dan juga di akun Facebook tribunnews.com. Terima kasih. KTP yang bersangkutan. Berkas proyek ya Pak itu ya? Dokumen terkait proyek ya Pak ya itu ya Pak? Ada apa aja Pak? Ada terkait, ada dokumen setoran nggak sih Pak? Uang ya Pak itu ya Pak? Uang setoran bukan sih Pak? Apa itu uang apa sih Pak? Uang apa sih yang di amplop Pak? Mobilnya Pak Joni tadi yang datang? Itu STNK dia juga. Ini yang disita ya Pak ya? Iya Pak. Sita ya Pak ya? Pak Tumpal disita ya Pak ya? Mau diperiksa juga nih. Anjir. Gila kali. Ya Tribuners, jadi baru saja ada penggeledahan di depan gedung Pitsus Kejaksaan Agung. Yang digeledah adalah mobil pribadi dari Menkominfo Johnny G. Plate. Hari ini juga Johnny G. Plate sedang ada di dalam gedung Pitsus untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi Tower BTS. Nah, tadi pagi Tribuners, Johnny G. Plate sudah memenuhi panggilan tim penyidik pada pukul sekira 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga kini pemeriksaan terhadap Johnny G. Plate masih berlangsung dan barusan sopir pribadi Johnny G. Plate juga terpantau digiring masuk ke dalam gedung Pitsus, namun belum disampaikan lebih lanjut apakah untuk kepentingan pemeriksaan atau bukan. Dan dari geledah mobil pribadi Johnny G. Plate ini tadi Tribuners terlihat tim penyidik menyita sejumlah dokumen, diantaranya ada KTP,
kemudian ada juga lembaran-lembaran dokumen, dan juga ada amplop, namun tidak dirincikan apa isi dari amplop tersebut. Demikian update yang bisa disampaikan langsung dari Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com. Pak, katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Berapa triliun, Pak? Berapa triliun, Pak? Banyak banget Pak, 8 triliun. 500 juta Pak. Pak udah kaya, Pak. Pak 500. Johnny, yes, Pak. Pak, setoran rutinnya Pak ya. Dari anaknya Pak. Dari anak Latif ya Pak, setoran rutinnya Pak. Pak Johnny. Pak, warna rompinya cakep, Pak. Rompinya cakep, Pak. Kasih jalan. Buka jalan. Buka jalan. Ya, Tribunnews, jadi baru saja Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka, dan dia baru saja keluar dari gedung pidana khusus mengenakan rompi dan tangannya terbogol, Tribunnews. Dan sekarang dari Kejaksaan Agung akan melaksanakan konferensi pers terkait penetapan tersangka Johnny G. Plate. Sudah bisa dimulai. Kalau ini yang Yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan, di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya, selanjutnya kami serahkan pada Bapak Kapus Penkum. rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami, Kejaksaan, punya kewajiban
punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Pemeriksaan daripada BPK yang kerugiannya sangat fantastik, sekitar 8 triliun lebih ya. Jadi ini perlu kami klarifikasi terhadap saksi dan para pelaku, termasuk para tersangka yang sudah kami tetapkan. Kapasitas Pak Menteri kesini sebagai apa ya Pak? Kapasitasnya hari ini baru sebagai saksi. Apakah nanti ke depan seperti apa, kita lihat hasil pemeriksaan hari ini. Pak Bapak izin Pak terkait materi pemeriksaan yang didalami terhadap materi pemeriksaan sudah saya sampaikan bahwa materi pemeriksaan ini karena kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dari LHP BPKP ya, ini perlu diklarifikasi kenapa kerugiannya begitu besar sampai 8 triliun lebih. Jadi ini perlu ya, karena ada dari perencanaan, dari pelaksanaan, dari evaluasi dan beberapa dianggap sebagai kegiatan yang fiktif. Ini harus kita lakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap orang-orang yang terkait dalam perkara ini. Adanya juga akan diperiksa hari ini Pak, berarti Pak. Adanya yang George itu akan diperiksa juga hari ini Pak. Saya jawab, yang 5 tersangka masih dalam proses penyidikan. Dalam waktu dekat kita sudah mulai tahap 2 ya. Mulai tahap 2 ya. Aduh adiknya juga nanti akan kita klarifikasi semua. Hari ini Pak. Hari ini ada kita melakukan pemanggilan, tetapi kita tidak mau merilis, belum mau kita rilis karena yang bersangkutan belum datang. Biasanya jam 2 kita udah rilis. Kita yakinkan bahwa yang bersangkutan sudah datang baru kita rilis. Oke, berarti ada kemungkinan hari ini juga dipanggil. Ada beberapa yang kita panggil. Panggilannya dilayangkan belum Pak buat Gregorius? Iya. Udah dikirim kalau adanya saya belum ini ya, makanya saya mau konfirmasi dulu sama teman-teman penyidik. Pak, berarti menegaskan Pak ini pemeriksaannya terkait dugaan kelalaian yang dilakukan Menteri terkait kerugian negara ya? Ya semua pasti kita klarifikasi. Mengenai ada aliran dana apa sebagainya, kita klarifikasi hari ini. Pencairan anggaran lalu kan disebutkan bahwa ada dugaan manipulasi yang dilakukan terkait proyek Bakti Kominfo ini. Nah, apakah dugaan manipulasi itu juga akan didalami pada semua informasi yang diperoleh dari semua hasil penyidikan, termasuk teman-teman dari media dan masyarakat, kita klarifikasi hari ini. Kalau dari pemeriksaan sebelumnya sebenarnya Pak Joni itu tahu nggak sih Pak? Dan juga saksi-saksi apakah ada pemeriksaan di luar dari ini karena disebutkan bahwa ada tokoh politik yang terlibat seperti itu Pak, bagaimana Pak? Saya belum lihat sampai ke arah sana ya. Yang kita lihat sekarang fokuskan adalah pemeriksaan pada hari ini. Ya. Kenapa yang bersangkutan kita panggil pada hari ini? Kemarin kita umumkan sama Jaksa Agung dan Kepala BPKP ya, hasil dari LHP teman-teman ahli BPKP. Yang itu kita sampaikan pada hari klarifikasi. Kenapa kerugiannya sebegitu besar? Masyarakat juga kaget kan? Yang awalnya disebut 1 triliun sekarang menjadi 8 triliun bahkan lebih. Nah ini yang perlu kita gali semua. Berarti soal anggaran ya Pak, soal bagaimana hasil pemeriksaannya nanti kita kompres setelah dilakukan pemeriksaan. Seperti apa nanti statusnya nanti kita kompres setelah. Artinya satu suku nanti. Kira-kira selesai jam berapa Pak? Ya. Ya biasanya kan jam 4 baru selesai. Ya kalau mungkin lebih cepat lebih bagus ya. Kalau lebih lama lagi juga lebih bagus bagi teman-teman pers ya. Sabar semuanya ya. Oke ya. Pak, berarti kalau dari pemeriksaan sebelumnya Pak Joni Pratedi mengetahui bahwa memang ada penyalahgunaan dana itu? Saya tidak mau menjawab ya. Tapi yang jelas hari ini kita periksa karena ada hasil pemeriksaan BPKP yang begitu signifikan kerugiannya sampai 8 triliun dari proyek yang cuma 10 triliun. Berarti bisa disimpulkan semua ya, teman-teman bisa menyimpulkan. Didalami juga ya Pak soal pencairan anggaran yang 100% itu Pak? Ada kemungkinan tersangka pasti kami dalami semua. Ada kemungkinan penambahan tersangka? Kemungkinan itu pasti ya. Pasti ada kemungkinan ya. Ya udah ya. Dalam waktu dekat kan berarti? Tunggu aja nih hasil pemeriksaan hari ini ya. Hari ini Pak ya? Hari ini kita tunggu. Terima kasih Pak. Ini datang kan Pak? Sudah datang. Joni Plate gimana Pak keadaan saat ini Pak? Sehat nggak Pak? Joni Plate keadaan saat ini? Ya belum datang pasti kan saya sehat. Kondisinya? Kalau boleh datang kan pasti sehat. Oh iya Pak, datangnya bawa berkas-berkas apa gitu atau sama siapa Pak dia datangnya Pak? Biasanya orang datangnya ya disertai dimintain berkas atau berkasnya sudah ada. Apalagi kita sudah melakukan penggeledahan beberapa tempatnya. Bahkan hari ini juga dijadwalkan dilakukan penggeledahan. Di mana Pak? Di mana itu Pak? Di mana Pak? Terkait BTS. Apakah di rumah nanti saya sampaikan. Tadi di mana Pak? Nanti setelah konferensi pers kita sampaikan semua. Penggeledahannya di mana Pak? Kalau disampaikan hari ini nanti dia pada hilangin mana? Pak tadi dia didampingi sama. Ya udah gitu aja ya. Pak tadi didampingi lawyernya nggak Pak? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya reporter tribunnews.com, Rizky Sandi Saputra, sedang berada di rumah dinas, diduga di rumah dinas Menteri Kominfo atau Komunikasi dan Informatika RI,
atau Menkominfo, yakni Joni Plate di Kompleks Menteri, Jalan Widya Chandra 5 nomor 27, di mana dalam pantauan saya di lokasi, rumah dinas dari Joni Plate ini sudah dipasangi garis bertuliskan Kejaksaan RI berwarna merah putih. Diketahui Menkominfo Joni Plate saat ini sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung RI atas dugaan tindak pidana korupsi proyek Base Transceiver Station atau BTS yang nilainya hingga triliunan rupiah. Namun hingga kini saya belum mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di dalam gitu, kondisi di dalam, karena memang kondisi rumah ini tertutup pagar dan hanya ada beberapa unit mobil yang terlihat begitu. Namun belum diketahui apakah di dalam memang sedang ada proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Negeri maksud saya, atau memang sudah selesai atau gimana, belum diketahui. Dan kita di sini melihat garis Kejaksaan RI ini membentang begitu, menutup kedua pagar dari rumah Menteri Joni Plate. Ya, kalau kita lihat di sini hanya ada beberapa petugas yang berjaga di dalam. Ini saya mengintip dari pagar rumah dinas Joni Plate. Demikian, belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam, karena memang hingga kini penyidik kabarnya masih melakukan penggeledahan di dalam rumah dinas dari Menteri Joni J. Plate. Ya, jadi mungkin itu Tribuners yang bisa disampaikan terkait kondisi terkini di depan rumah dinas dari Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Joni Gerard Plate, selesai ditahan oleh Kejaksaan Negeri Republik Indonesia atau Nantikan informasi selengkapnya dan selanjutnya hanya di website beritatribunnews.com dan juga di akun Facebook tribunnews.com. Terima kasih.
KTP yang bersangkutan. Berkas proyek ya Pak itu ya? Dokumen terkait proyek ya Pak ya itu ya Pak? Ada apa aja Pak? Ada terkait, ada dokumen setoran nggak sih Pak? Uang ya Pak itu ya Pak? Uang setoran bukan sih Pak? Apa itu uang apa sih Pak? Uang apa sih yang di amplop Pak? Mobilnya Pak Joni tadi yang datang? Itu STNK dia juga. Ini kan disita ya Pak ya? Iya Pak. Sita ya Pak ya? Pak Tumpal disita ya Pak ya? Supirin. Mau diperiksa juga nih. Anjir. Gila kali. Ya Tribuners, jadi baru saja ada penggeledahan di depan gedung Pitsus Kejaksaan Agung. Yang digeledah adalah mobil pribadi dari Menkominfo Johnny G. Plate. Hari ini juga Johnny G. Plate sedang ada di dalam gedung Pitsus untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi Tower BTS. Nah, tadi pagi Tribuners, Johnny G. Plate sudah memenuhi panggilan tim penyidik pada pukul sekira 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga kini pemeriksaan terhadap Johnny G. Plate masih berlangsung. Dan barusan, sopir pribadi Johnny G. Plate juga terpantau digiring masuk ke dalam gedung Pitsus. Namun belum disampaikan lebih lanjut apakah untuk kepentingan pemeriksaan atau bukan. Dan dari geledah mobil pribadi Johnny G. Plate ini tadi Tribuners, terlihat tim penyidik menyita sejumlah dokumen. Di antaranya ada KTP, kemudian ada juga lembaran-lembaran dokumen, dan juga ada amplop, namun tidak dirincikan apa isi dari amplop tersebut. Demikian update yang bisa disampaikan langsung dari Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com. Pak, katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Berapa triliun Pak? Berapa triliun Pak? Banyak banget Pak, 8 triliun. 500 juta Pak. Pak udah kaya Pak. Pak 500. Johnny yes Pak. Pak setoran rutin ya Pak ya. Dari anaknya Pak. Dari anak Latif ya Pak, setoran rutin ya Pak. Pak Johnny. Pak, warna rompinya cakep Pak. Rompinya cakep Pak. Kasih jalan. Buka jalan. Buka jalan. Ya, Tribuners, jadi baru saja Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dan dia baru saja keluar dari gedung pidana khusus mengenakan rompi dan tangannya terbogol, Tribuners. Dan sekarang dari Kejaksaan Agung akan melaksanakan konferensi pers terkait penetapan tersangka Johnny G. Plate.
Sudah bisa dimulai. Kalau ini yang bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya, selanjutnya kami serahkan pada Bapak Kapus Penkum. rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami, Kejaksaan, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Pemeriksaan daripada BPK yang kerugiannya sangat fantastik, sekitar 8 triliun lebih ya. Jadi ini perlu kami klarifikasi terhadap saksi dan para pelaku, termasuk para tersangka yang sudah kami tetapkan. Kapasitas Pak Menteri kesini sebagai apa ya Pak? Kapasitasnya hari ini baru sebagai saksi. Apakah nanti ke depan seperti apa, kita lihat hasil pemeriksaan hari ini. Bapak terkait materi pemeriksaan yang didalami terhadap materi pemeriksaan sudah saya sampaikan bahwa materi pemeriksaan ini karena kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dari LHP BPKP ya, ini perlu diklarifikasi kenapa kerugiannya begitu besar sampai 8 triliun lebih. Jadi ini perlu ya, karena ada dari perencanaan, dari pelaksanaan, dari evaluasi dan beberapa dianggap sebagai kegiatan yang fiktif. Ini harus kita lakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap orang-orang yang terkait dalam perkara ini. Adanya juga akan diperiksa hari ini Pak, berarti Pak? Adanya yang George itu akan diperiksa juga hari ini Pak? Saya jawab, yang 5 tersangka masih dalam proses penyidikan. Dalam waktu dekat kita sudah mulai tahap 2 ya. Mulai tahap 2 ya. Aduh adiknya ya, adiknya juga nanti akan kita klarifikasi semua. hari ini Pak? Hari ini ada kita melakukan pemanggilan, tetapi kita tidak mau merilis, belum mau kita rilis karena yang bersangkutan belum datang. Biasanya jam 2 kita udah rilis. Kita yakinkan bahwa yang bersangkutan sudah datang baru kita rilis. Oke, berarti ada kemungkinan hari ini juga dipanggil. Ada beberapa yang kita panggil. Panggilannya udah dilayangkan belum Pak buat Gregorius? Ya. Udah dikirim kalau kan? adanya saya belum ini ya, makanya saya mau konfirmasi dulu sama teman-teman penyidik. Pak, berarti menegaskan Pak ini pemeriksaannya terkait dugaan kelalaian yang dilakukan Menteri terkait kerugian negara ya? Ya semua pasti kita klarifikasi. Mengenai ada aliran dana apa sebagainya, kita klarifikasi hari ini. Pencairan anggaran anggaran lalu kan disebutkan bahwa ada dugaan manipulasi yang dilakukan terkait proyek
bakti Kominfo ini. Nah, apakah dugaan manipulasi itu juga akan didalami pada semua informasi yang diperoleh dari semua hasil penyidikan, termasuk teman-teman dari media dan masyarakat, kita klarifikasi hari ini. Kalau dari pemeriksaan sebelumnya sebenarnya Pak Joni itu tahu nggak sih Pak? Dan juga saksi-saksi apakah ada pemeriksaan di luar dari ini karena disebutkan bahwa ada tokoh politik yang terlibat seperti itu Pak, bagaimana Pak? Saya belum lihat sampai ke arah sana ya. Yang kita lihat sekarang fokuskan adalah pemeriksaan pada hari ini. Ya. Kenapa yang bersangkutan kita panggil pada hari ini? Kemarin kita umumkan sama Jaksa Agung dan Kepala BPKP ya, hasil dari LHP teman-teman ahli BPKP. Nah itu kita sampaikan pada hari klarifikasi. Kenapa kerugiannya sebegitu besar? Masyarakat juga kaget kan? Yang awalnya disebut 1 triliun sekarang menjadi 8 triliun bahkan lebih. Nah ini yang perlu kita gali semua. Berarti soal anggaran ya Pak, soal bagaimana hasil pemeriksaannya nanti kita kompres setelah dilakukan pemeriksaan. Seperti apa nanti statusnya nanti kita kompres setelah. Artinya satu suku nanti. Kira-kira selesai jam berapa nanti, Pak? ya. Ya biasanya kan jam 4 baru selesai. Ya kalau mungkin lebih cepat lebih bagus. Ya kalau lebih lama lagi juga lebih bagus bagi teman-teman pers ya. Sabar semuanya ya. Oke ya. Pak, berarti kalau dari pemeriksaan sebelumnya Pak Joni Plate ini mengetahui bahwa memang ada penyalahgunaan dana itu? Saya tidak mau menjawab ya. Tapi yang jelas hari ini kita periksa karena ada hasil pemeriksaan BPKP yang begitu signifikan kerugiannya sampai 8 triliun dari proyek yang cuma 10 triliun. Berarti bisa disimpulkan semua ya, teman-teman bisa nyimpulkan. Didalami juga ya Pak soal pencairan anggaran yang 100% itu Pak? Ada kemungkinan tersangka? Pasti kami dalami semua. Ada kemungkinan penambahan tersangka? Kemungkinan itu pasti ya. Pasti ada kemungkinan ya. Ya udah ya. Dalam waktu dekat kan berarti? Hah? Tunggu aja nih hasil pemeriksaan hari ini ya. Hari ini Pak ya? Hari ini kita tunggu. Terima kasih Pak. Ini datang kan Pak? Sudah datang. Joni Plate gimana Pak keadaannya saat ini Pak? Sehat nggak Pak? Joni Plate keadaan saat ini sehat? Ya belum datang pasti kan saya sehat. Kondisinya? Kalau belum datang kan pasti sehat. Oh iya Pak, datangnya bawa berkas-berkas apa gitu atau Sama siapa Pak dia datangnya? Biasanya orang datangnya ya disertai dimintain berkas atau berkasnya sudah ada. Apalagi kita sudah melakukan penggeledahan beberapa tempatnya. Bahkan hari ini juga dijadwalkan dilakukan penggeledahan. Di mana Pak berarti? Di mana itu Pak? Di mana Pak? terkait BTS? Apakah di rumah Nanti saya sampaikan. Tadi di mana Pak? Nanti setelah konferensi pers kita sampaikan semua. Penggeledahannya di mana Pak? Kalau disampaikan hari ini nanti dia pada hilang gimana? Pak tadi dia didampingi sama Ya udah gitu aja ya. Pak tadi didampingi lawyernya nggak Pak? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya reporter tribunnews.com, Rizky Sandi Saputra, sedang berada di rumah dinas, diduga di rumah dinas Menteri Kominfo atau Komunikasi dan Informatika RI atau Menkominfo, yakni Joni Plate di Kompleks Menteri, Jalan Widya Chandra 5 nomor 27, di mana dalam pantauan saya di lokasi rumah dinas dari Joni Plate ini sudah dipasangi garis bertuliskan Kejaksaan RI berwarna merah putih. Diketahui Menkominfo Joni Plate saat ini sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung RI atas dugaan tindak pidana korupsi proyek Best Transceiver Station atau BTS yang nilainya hingga triliunan rupiah. Namun hingga kini saya belum mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di dalam gitu, kondisi di dalam, karena memang kondisi rumah ini tertutup pagar dan hanya ada beberapa unit mobil yang terlihat begitu. Namun belum diketahui apakah di dalam memang sedang ada proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Negeri maksud saya, atau memang sudah selesai atau gimana belum diketahui. Dan kita di sini melihat garis Kejaksaan RI ini membentang gitu, menutup kedua pagar dari rumah Menteri Joni Plate.
Ya, kalau kita lihat di sini hanya ada beberapa petugas yang berjaga di dalam. Ini saya mengintip dari pagar rumah dinas Johnny Plate. Berarti demikian, belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam, karena memang hingga kini penyidik kabarnya masih melakukan penggeledahan di dalam rumah dinas dari Menteri Johnny J. Plate. Ya, jadi mungkin itu Tribuners yang bisa disampaikan terkait kondisi terkini di depan rumah dinas dari Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny Gerard Plate, selesai ditahan oleh Kejaksaan Negeri Republik Indonesia atau Nantikan informasi selengkapnya dan selanjutnya hanya di website berita tribunnews.com dan juga di akun Facebook tribunnews.com. Terima kasih. KTP yang bersangkutan. Berkas proyek ya Pak itu ya? Dokumen terkait proyek ya Pak ya itu ya Pak? Ada apa aja Pak? Ada terkait, ada dokumen setoran nggak sih Pak? Uangnya Pak itu ya Pak? Uang setoran bukan sih Pak? Apa itu uang apa sih Pak? Uang apa sih yang di amplop Pak? Mobilnya Pak Joni tadi yang datang? Itu STNK dia juga. Ini kan disita ya Pak ya? Iya Pak. Sita ya Pak ya? Pak Tumpal disita ya Pak ya? Supirin. Diperiksa juga nih. Anjir.
Gila kali. Ya Tribuners, jadi baru saja ada penggeledahan di depan gedung Pitsus Kejaksaan Agung. Yang digeledah adalah mobil pribadi dari Menkominfo Johnny G. Plate. Hari ini juga Johnny G. Plate sedang ada di dalam gedung Pitsus untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi Tower BTS. Nah, tadi pagi Tribuners, Johnny G. Plate sudah memenuhi panggilan tim penyidik pada pukul sekira 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga kini pemeriksaan terhadap Johnny G. Plate masih berlangsung dan barusan sopir pribadi Johnny G. Plate juga terpantau digiring masuk ke dalam gedung Pitsus, namun belum disampaikan lebih lanjut apakah untuk kepentingan pemeriksaan atau bukan. Dan dari geledah mobil pribadi Johnny G. Plate ini tadi Tribuners, terlihat tim penyidik menyita sejumlah dokumen, diantaranya ada KTP, kemudian ada juga lembaran-lembaran dokumen, dan juga ada amplop, namun tidak dirincikan apa isi dari amplop tersebut. Demikian update yang bisa disampaikan langsung dari Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com. Pak, katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Berapa triliun, Pak? Berapa triliun, Pak? Banyak banget Pak, 8 triliun. 500 juta Pak. Pak udah kaya, Pak. Pak 500. Johnny, yes, Pak. Pak setoran rutinnya Pak ya. Dari anaknya Pak. Dari anak Latif ya Pak, setoran rutinnya Pak. Pak Johnny. Pak, warna rompinya cakep, Pak. Rompinya cakep, Pak. Kasih jalan. Buka jalan. Buka jalan. Ya, Tribuners, jadi baru saja Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dan dia baru saja keluar dari gedung pidana khusus mengenakan rompi dan tangannya terbogol, Tribuners. Dan sekarang dari Kejaksaan Agung akan melaksanakan konferensi pers terkait penetapan tersangka Johnny G. Plate. Sudah bisa dimulai. Kalau ini yang terjadi, bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan dengan hasil
penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu, kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya, selanjutnya kami serahkan pada Bapak Kapus Penkum. Rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami, Kejaksaan, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai. Sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Pemeriksaan daripada BPK yang kerugiannya sangat fantastik, sekitar 8 triliun lebih ya. Jadi ini perlu kami klarifikasi terhadap saksi dan para pelaku, termasuk para tersangka yang sudah kami tetapkan. Kapasitas Pak Menteri kesini sebagai apa ya Pak? Kapasitasnya hari ini baru sebagai saksi. Apakah nanti ke depan seperti apa, kita lihat hasil pemeriksaan hari ini. Pak terkait materi pemeriksaan yang didalami terhadap materi pemeriksaan sudah saya sampaikan bahwa materi pemeriksaan ini karena kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dari LHP BPKP ya, ini perlu diklarifikasi kenapa kerugiannya begitu besar sampai 8 triliun lebih. Jadi ini perlu ya, karena ada dari perencanaan, dari pelaksanaan, dari evaluasi dan beberapa dianggap sebagai kegiatan yang fiktif. Ini harus kita lakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap orang-orang yang terkait dalam perkara ini. Untuk adanya juga akan diperiksa hari ini Pak, berarti Pak? Adanya yang George itu akan diperiksa juga hari ini Pak? Saya jawab, yang 5 tersangka masih dalam proses penyidikan. Dalam waktu dekat kita sudah mulai tahap 2 ya. Mulai tahap 2 ya. Aduh adiknya juga nanti akan kita klarifikasi semua. hari ini Pak? Hari ini ada kita melakukan pemanggilan, tetapi kita tidak mau merilis, belum mau kita rilis karena yang bersangkutan belum datang. Biasanya jam 2 kita udah rilis. Kita yakinkan bahwa yang bersangkutan sudah datang baru kita rilis. Oke, berarti ada kemungkinan hari ini juga dipanggil. Ada beberapa yang kita panggil. Panggilannya udah dilayangkan belum Pak buat Gregorius? Iya. Udah dikirim kalau adanya saya belum ini ya, makanya saya mau konfirmasi dulu sama teman-teman penyidik. Pak, berarti menegaskan Pak ini pemeriksaannya terkait dugaan kelalaian yang dilakukan Menteri terkait kerugian negara ya? Ya semua pasti kita klarifikasi. Mengenai ada aliran dana apa sebagainya, kita klarifikasi hari ini. Pencairan anggaran lalu kan disebutkan bahwa ada dugaan manipulasi yang dilakukan terkait proyek Bakti Kominfo ini. Nah, apakah dugaan manipulasi itu juga akan didalami pada semua informasi yang diperoleh dari semua hasil penyidikan, termasuk teman-teman dari media dan masyarakat, kita klarifikasi hari ini. Kalau dari pemeriksaan sebelumnya sebenarnya Pak Joni itu tahu nggak sih Pak? Dan juga saksi-saksi apakah ada pemeriksaan di luar dari ini karena disebutkan bahwa ada tokoh politik yang terlibat seperti itu Pak, bagaimana Pak? Saya belum lihat sampai ke arah sana ya. Yang kita lihat sekarang fokuskan adalah pemeriksaan pada hari ini. Ya. Kenapa yang bersangkutan kita panggil pada hari ini? Kemarin kita umumkan sama Jaksa Agung dan Kepala BPKP ya, hasil dari LHP teman-teman ahli BPKP. Yang itu kita sampaikan pada hari klarifikasi. Kenapa kerugiannya sebegitu besar? Masyarakat juga kaget kan? Yang awalnya disebut 1 triliun sekarang menjadi 8 triliun bahkan lebih. Nah ini yang perlu kita gali semua. Berarti soal anggaran ya Pak, soal bagaimana hasil pemeriksaannya nanti kita kompres setelah dilakukan pemeriksaan. Seperti apa nanti statusnya nanti kita kompres setelah. Artinya satu hukum nanti. Kira-kira selesai jam berapa Pak? Ya. Ya biasanya kan jam 4 baru selesai. Ya kalau mungkin lebih cepat lebih bagus. Ya kalau lebih lama lagi juga lebih bagus bagi teman-teman pers ya. Sabar semuanya ya. Oke ya. Pak, berarti kalau dari pemeriksaan sebelumnya Pak Joni Pratedi mengetahui bahwa memang ada penyalahgunaan dana itu? Saya tidak mau menjawab ya. Tapi yang jelas hari ini kita periksa karena ada hasil pemeriksaan BPKP yang begitu signifikan kerugiannya sampai 8 triliun dari proyek yang cuma 10 triliun. Berarti bisa disimpulkan semua ya, teman-teman bisa nyimpulkan. Didalami juga ya Pak soal pencairan anggaran yang 100% itu Pak? Ada kemungkinan tersangka pasti kami dalami semua.
Ada kemungkinan penambahan tersangka? Kemungkinan itu pasti ya. Pasti ada kemungkinan. Ya udah ya. Dalam waktu depan Oke Pak ya. berarti? Hah? Dalam waktu Tunggu depan. aja nih hasil pemeriksaan hari ini ya. Hari ini Pak ya? Hari ini kita tunggu. Terima kasih Pak. Iya, udah datang kan Pak? Sudah datang. Joni G Plate gimana Teman-teman Pak ini nggak keadaannya saat ini nggak- Pak? Sehat nggak Pak? Joni G Plate keadaan saat ini sehat? Ya belum datang pasti Kondisinya- kan saya sehat. Kondisinya? Kalau belum datang kan pasti sehat. Oh iya Pak, datangnya bawa berkas-berkas apa gitu atau Sama siapa Pak dia datangnya Pak? Biasanya orang datangnya ya disertai dimintain berkas atau berkasnya sudah ada. Apalagi kita sudah melakukan penggeledahan beberapa tempatnya. Bahkan hari ini juga dijadwalkan dilakukan penggeledahan. Di mana Pak berarti? Di mana itu Pak? Di mana Pak? terkait BTS? Apakah di rumah Nanti saya sampaikan. Nanti, Tadi di mana Pak? nanti setelah konferensi kita sampaikan semua. Penggeledahannya di mana Ya, Pak? kalau disampaikan hari ini nanti dia- semua pada hilang gimana? Pak tadi dia didampingi sama Ya udah gitu aja ya. Pak tadi didampingi lawyernya nggak Pak? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya reporter tribunnews.com, Rizky Sandi Saputra, sedang berada di rumah dinas, diduga di rumah dinas Menteri Kominfo atau Komunikasi dan Informatika RI atau Menkominfo, yakni Joni Plate di Kompleks Menteri, Jalan Widya Chandra 5 nomor 27, di mana dalam pantauan saya di lokasi rumah dinas dari Joni Plate ini sudah dipasangi garis bertuliskan Kejaksaan RI berwarna merah putih. Diketahui Menkominfo Joni Plate saat ini sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung RI atas dugaan tindak pidana korupsi proyek Best Transceiver Station atau BTS yang nilainya hingga triliunan rupiah. Namun hingga kini saya belum mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di dalam gitu, kondisi di dalam, karena memang kondisi rumah ini tertutup pagar dan hanya ada beberapa unit mobil yang terlihat begitu. Namun belum diketahui apakah di dalam memang sedang ada proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Negeri maksud saya, atau memang sudah selesai atau gimana belum diketahui. Dan kita di sini melihat garis Kejaksaan RI ini membentang begitu menutup kedua pagar dari rumah Menteri Joni Plate. Ya, kalau kita lihat di sini hanya ada beberapa petugas yang berjaga di dalam. Ini saya mengintip dari pagar rumah dinas Joni Plate. Berarti demikian, belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam, karena memang hingga kini penyidik kabarnya masih melakukan penggeledahan di dalam rumah dinas dari Menteri Joni J. Plate.
Ya, jadi mungkin itu Tribuners yang bisa disampaikan terkait kondisi terkini di depan rumah dinas dari Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate, selesai ditahan oleh Kejaksaan Negeri Republik Indonesia atau Nantikan informasi selengkapnya dan selanjutnya hanya di website berita tribunnews.com dan juga di akun Facebook tribunnews.com. Terima kasih. KTP yang bersangkutan. Berkas proyek ya Pak itu ya? Dokumen terkait proyek ya Pak ya itu ya Pak? Ada apa aja Pak? Ada dokumen setoran nggak sih Pak? Uangnya Pak itu ya Pak? Uang setoran bukan sih Pak? Apa itu uang apa sih Pak? Uang apa sih yang di amplop Pak? Mobilnya Pak Joni tadi yang datang? Itu STNK dia juga. Ini kan disita ya Pak ya? Iya Pak. Sita ya Pak ya? Pak Tumpal disita ya Pak ya? Mau diperiksa juga nih. Anjir. Gila kali. Ya Tribuners, jadi baru saja ada penggeledahan di depan gedung Pitsus Kejaksaan Agung. Yang digeledah adalah mobil pribadi dari Menkominfo Johnny G. Plate. Hari ini juga Johnny G. Plate sedang ada di dalam gedung Pitsus untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi Tower BTS. Nah, tadi pagi Tribuners, Johnny G. Plate sudah memenuhi panggilan tim penyidik pada pukul sekira 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga kini pemeriksaan terhadap Johnny G. Plate masih berlangsung dan barusan sopir pribadi Johnny G. Plate juga terpantau digiring masuk ke dalam gedung Pitsus, namun belum disampaikan lebih lanjut apakah untuk kepentingan pemeriksaan atau bukan. Dan dari geledah mobil pribadi Johnny G. Plate ini tadi Tribuners, terlihat tim penyidik menyita sejumlah dokumen, diantaranya ada KTP, kemudian ada juga lembaran-lembaran dokumen, dan juga ada amplop, namun tidak dirincikan apa isi dari amplop tersebut. Demikian update yang bisa disampaikan langsung dari Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com. Pak, katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Berapa triliun Pak? Berapa triliun Pak? Banyak banget Pak, 8 triliun. 500 juta Pak. Pak udah kaya Pak. Pak 500. Johnny, yes Pak. Pak setoran rutinnya Pak ya. Dari anaknya Pak. Dari anak Latif ya Pak, setoran rutinnya Pak. Pak Johnny. Pak, warna rompinya cakep Pak. Rompinya cakep Pak.
Buka jalan, buka jalan. Buka jalan, buka jalan. Ya, Tribuners, jadi baru saja Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dan dia baru saja keluar dari gedung pidana khusus mengenakan rompi dan tangannya terbogol, Tribuners. Dan sekarang dari Kejaksaan Agung akan melaksanakan konferensi pers terkait penetapan tersangka Johnny G. Plate. Sudah bisa dimulai. Kalau ini yang terjadi bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya, selanjutnya kami serahkan pada Bapak Kapus Penkum. rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami, Kejaksaan, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Pemeriksaan daripada BPK yang kerugiannya sangat fantastik, sekitar 8 triliun lebih ya. Jadi ini perlu kami klarifikasi terhadap saksi dan para pelaku, termasuk para tersangka yang sudah kami tetapkan. Kapasitas Pak Menteri kesini sebagai apa ya Pak? Kapasitasnya hari ini baru sebagai saksi. Apakah nanti ke depan seperti apa, kita lihat hasil pemeriksaan hari ini. Bapak terkait materi pemeriksaan yang didalami terhadap materi pemeriksaan sudah saya sampaikan bahwa materi pemeriksaan ini karena kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dari LHP BPKP ya, ini perlu diklarifikasi kenapa kerugiannya begitu besar sampai 8 triliun lebih. Jadi ini perlu ya, karena ada dari perencanaan, dari pelaksanaan, dari evaluasi dan beberapa dianggap sebagai kegiatan yang fiktif. Ini harus kita lakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap orang-orang yang terkait dalam perkara ini. Adanya juga akan diperiksa hari ini Pak, berarti Pak. Adanya yang George itu akan diperiksa juga hari ini Pak.
Saya jawab, yang 5 tersangka masih dalam proses penyidikan. Dalam waktu dekat kita sudah mulai tahap 2 ya. Mulai tahap 2 ya. Aduh adiknya juga nanti akan kita klarifikasi semua. Hari ini, Pak. Hari ini ada kita melakukan pemanggilan, tetapi kita tidak mau merilis, belum mau kita rilis karena yang bersangkutan belum datang. Biasanya jam 2 kita udah rilis. Kita yakinkan bahwa yang bersangkutan sudah datang baru kita rilis. Oke, berarti ada kemungkinan hari ini juga dipanggil. Ada beberapa yang kita panggil. Panggilannya udah dilayangkan belum Pak buat Gregorius? Iya. Udah Kalau dikirim untuk suratnya? adanya saya belum ini ya, makanya saya mau konfirmasi dulu sama teman-teman penyidik. Pak, berarti menegaskan Pak ini pemeriksaannya terkait dugaan kelalaian yang dilakukan Menteri terkait kerugian negara ya? Ya semua pasti kita klarifikasi. Mengenai ada aliran dana apa sebagainya kita klarifikasi hari ini. Pencairan Bulan anggaran. lalu kan disebutkan bahwa ada dugaan manipulasi yang dilakukan terkait proyek Bakti Kominfo ini. Nah, apakah dugaan manipulasi itu juga akan didalami pada Semua informasi yang diperoleh dari semua hasil penyidikan, termasuk teman-teman dari media dan masyarakat, kita klarifikasi hari ini. Kalau dari pemeriksaan sebelumnya sebenarnya Pak Joni itu tahu nggak sih Pak? Dan juga saksi-saksi apakah ada pemeriksaan di luar dari ini karena disebutkan bahwa ada tokoh politik yang terlibat seperti itu Pak, bagaimana Pak? Saya belum lihat sampai ke arah sana ya. Yang kita lihat sekarang fokuskan adalah pemeriksaan pada hari ini. Ya. Kenapa yang bersangkutan kita panggil pada hari ini? Kemarin kita umumkan sama Jaksa Agung dan Kepala BPKP ya, hasil dari LHP teman-teman ahli BPKP. Nah itu kita sampaikan pada hari klarifikasi. Kenapa kerugiannya sebegitu besar? Masyarakat juga kaget kan? Yang awalnya disebut 1 triliun sekarang menjadi 8 triliun bahkan lebih. Nah ini yang perlu kita gali semua. Berarti soal anggaran ya Pak, soal Bagaimana pencairan. hasil pemeriksaannya nanti kita kompres setelah dilakukan pemeriksaan. Seperti apa nanti statusnya nanti kita kompres setelah. Artinya satu hukum Nanti. Kira-kira selesai jam berapa Nanti Pak? ya. Ya biasanya kan jam 4 baru selesai. Ya kalau mungkin lebih cepat lebih bagus. Ya kalau lebih lama lagi juga lebih bagus bagi teman-teman pers ya. Sabar semuanya ya. Oke ya. Pak, berarti kalau dari pemeriksaan sebelumnya Pak Joni Plate ini mengetahui bahwa memang ada penyalahgunaan dana itu? Saya tidak mau menjawab ya. Tapi yang jelas hari ini kita periksa karena ada hasil pemeriksaan BPKP yang begitu signifikan kerugiannya sampai 8 triliun dari proyek yang cuma 10 triliun. Berarti Bisa disimpulkan semua ya, teman-teman bisa nyimpulkan. didalami juga ya Pak soal pencairan anggaran yang 100% itu Pak? Ada kemungkinan tersangka. Pasti kami dalami semua. Ada kemungkinan penambahan tersangka. Kemungkinan itu pasti ya. Pasti ada kemungkinan ya. Ya udah ya. Dalam waktu dekat Oke kan ya. berarti? Hah? Dalam waktu Tunggu aja nih hasil pemeriksaan hari ini ya. Hari ini Pak ya? Hari ini kita tunggu. Terima kasih Pak. Iya, ini datang kan Pak? Sudah datang. Joni Plate gimana Teman-teman Pak ini nggak keadaannya saat ini nggak- Pak? Sehat nggak Pak? Joni Plate keadaan saat ini sehat? Ya belum datang pasti kan saya sehat. Kondisinya? Kalau belum datang kan pasti sehat. Oh iya Pak, datangnya bawa berkas-berkas apa gitu atau Sama siapa Pak dia datangnya Pak? Biasanya orang datangnya ya disertai dimintain berkas atau berkasnya sudah ada. Apalagi kita sudah melakukan penggeledahan beberapa tempatnya. Bahkan hari ini juga dijadwalkan dilakukan penggeledahan. Di mana Pak berarti? Di mana itu Pak? Di mana Pak? Terkait BTS. Apakah di rumah Nanti saya sampaikan. Nanti, Tadi didampingi Pak. nanti setelah konferensi pers kita sampaikan semua. Penggeledahannya di mana Ya, Pak? kalau disampaikan hari ini nanti dia- semua pada hilangin gimana? Pak tadi dia didampingi sama Ya udah gitu aja ya. Pak tadi didampingi lawyernya nggak Pak? Terima kasih. Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya reporter tribunnews.com, Rizky Sandi Saputra, sedang berada di rumah dinas, diduga di rumah dinas Menteri Kominfo atau Komunikasi dan Informatika RI atau Menkominfo, yakni Joni Plate di Kompleks Menteri, Jalan Widya Chandra 5 nomor 27, di mana dalam pantauan saya di lokasi rumah dinas dari Joni Plate ini sudah dipasangi garis bertuliskan Kejaksaan RI berwarna merah putih. Diketahui Menkominfo Joni Plate saat ini sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung RI atas dugaan tindak pidana korupsi proyek Best Transceiver Station atau BTS yang nilainya hingga triliunan rupiah. Namun hingga kini saya belum mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di dalam gitu, kondisi di dalam, karena memang kondisi rumah ini tertutup pagar dan hanya ada beberapa unit mobil yang terlihat begitu.
namun belum diketahui apakah di dalam memang sedang ada proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Negeri maksud saya, atau memang sudah selesai atau gimana belum diketahui. Dan kita di sini melihat garis Kejaksaan RI ini membentang begitu, menutup kedua pagar dari rumah Menteri Johnny Plate. Ya, kalau kita lihat di sini hanya ada beberapa petugas yang berjaga di dalam. Ini saya mengintip dari pagar rumah dinas Johnny Plate.